Bab 2921, Tiga Raja Surgawi 9 Istana yang Kuat dari Sekte Pengembara Surgawi yang Pengasih. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ada 39 istana Celestial Dukes di Sekte Wisatawan Surgawi yang Pengasih. Namong Siu, pemimpin sekte, Lin Ru, penjaga pertama dari sekte tersebut, dan Wang dan Feng, penjaga kedua dari sekte tersebut. Pada saat ini, salah satu dari 9 bangsawan surgawi dari Sekte Wisatawan Surgawi telah tiba. Itu tidak lain adalah Wang dan Feng. Kedatangan Wang dan Feng menarik perhatian orang-orang dari Sekte Pengelana Surgawi Pengasih yang hadir. Setelah sadar kembali, mereka menyapa Wang dan Feng dengan hormat. Penjaga dan Feng, sebagai penjaga kedua dari Sekte Pengembara Surgawi yang Pengasih, Wang dan Feng lebih lemah dari Lin Ru, penjaga pertama. Namun, orang-orang dari sekte lebih gugup di sekitar Wang dan Feng dibandingkan dengan Lin Ru. 1. Itu karena temperamen Wang dan Feng yang meledak-ledak. Kedua, karena fakta bahwa ayah Wang dan Feng adalah penjaga tertinggi dari Sekte Pengembara Surgawi yang Pengasih. Penjaga tertinggi dari Sekte Pengelana Surgawi yang Pengasih adalah seorang adipati surgawi 10 arah. Dia adalah pilar penting dari Sekte Wisatawan Surgawi yang Pengasih. Bahkan pemimpin sekte dari Sekte Pelancong Surgawi yang Pengasih harus memperlakukannya dengan sangat hormat. Penjaga dan Feng, Duan Lingtian telah memperhatikan wanita cantik itu segera setelah dia muncul. Ketika dia mendengar cara orang-orang memanggilnya, tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa wanita cantik itu adalah Wang dan Feng, penjaga kedua dari Sekte Wisatawan Surgawi yang Pengasih. Yang paling penting, Wang dan Feng adalah Tuan Murongbing. Wang dan Feng adalah alasan terbesar untuk kunjungannya ke Sekte Wisatawan Surgawi yang Pengasih. Dia telah merencanakan untuk memberi Wang dan Feng peringatan agar dia tidak menyakiti Murongbing. Wang dan Feng adalah seorang wanita cantik yang berpakaian mewah. Agak jelas dia adalah seseorang yang memperhatikan penampilannya. Dia tampak seperti baru berusia sekitar 30 tahun. Meskipun dia mungkin tidak terlihat muda dan lembut, dia memiliki aura karismatik tentang dirinya. Pada saat ini, matanya berkedip dengan niat membunuh saat dia menatap Duan Lingtian dengan dingin. Sepertinya dia sudah mengetahui tentang Murongbing dan aku. Ekspresi Duan Lingtian berubah tanpa terasa ketika dia melihat niat membunuh di matanya. Perasaan tidak nyaman muncul di hatinya saat dia terus berpikir pada dirinya sendiri. Tidak mungkin dia akan membiarkan Murongbing pergi begitu saja jika dia tahu tentang kita. Dia mungkin ragu untuk bertindak pada awalnya ketika dia mengira aku berasal dari klan yang kuat di daerah pusat. Namun, karena Sekte Pengembara Surgawi yang Pengasih terletak lebih dekat dengan Sekte Blissful dibandingkan dengan Sekte Surgawi Tai, saya yakin Sekte Pengembara Surgawi yang Pengasih telah mendengar tentang temuan Sekte Blissful. Murongbing, dia tidak berani melanjutkan pemikiran itu. Dia buru-buru memperluas kesadaran surgawi dan menyelimuti seluruh harta Sekte Pelancong Surgawi dengan itu. Hal pertama yang dia rasakan adalah kehadiran Wang dan Feng karena kekuatan Wang dan Feng benar-benar luar biasa. Selain itu, dia, sebagai Duke Surgawi 9 Istana, berdiri di antara anggota peringkat bawah dari Sekte Wisatawan Surgawi yang Pengasih. Bagaimana mungkin dia tidak menonjol? Duan Lingtian fokus menyelidiki tempat itu dengan kesadaran surgawinya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia merasakan aura dari dua Duke Surgawi 9 istana lainnya yang sedang berjalan ke arahnya saat ini. Dia agak akrab dengan aura mereka sejak dia bertemu mereka berdua selama konferensi alkemis. Kedua Raja Langit 9 istana masing-masing adalah Namong Siu dan Lin Ru, pemimpin sekte dan penjaga pertama dari Sekte Pelancong Surgawi yang Pengasih. Perlu dicatat bahwa Wang dan Feng, Namong Siu, dan Lin Ru sama sekali tidak dapat merasakan kesadaran surgawi Duan Lingtian karena perbedaan kekuatan mereka. Bagaimanapun, Duan Lingtian sekarang mirip dengan Raja Surgawi 6 kombinasi. Duan Lingtian terus memperluas kesadaran surgawinya di tanah milik Sekte Pelancong Surgawi yang Pengasih. Duke Surgawi 10 arah, dia pasti Wang Qiuquang, penjaga tertinggi Sekte Pengelana Surgawi yang Pengasih, dan ayah Wang dan Feng. Ketika kesadaran surgawi Duan Lingtian menyapu Wang Qiuquang, penjaga tertinggi dari Sekte Wisatawan Surgawi yang Pengasih, Wang Qiuquang benar-benar tidak tahu apa-apa. Di sana, ketika Duan Lingtian akhirnya merasakan aura Murongbing, dia dalam hati menghela nafas lega. Setelah memastikan dia tidak terluka, dia mengingat kesadaran surgawinya.
Wang dan Feng yang telah dengan dingin menatap Duan Lingtian sepanjang waktu akhirnya angkat bicara ketika dia melihat sedikit ketakutan melintas di wajah Duan Lingtian. Kamu Duan Lingtian, tepat sekali. Saya Duan Lingtian, senang bertemu denganmu, Wali dan Feng. Meskipun Duan Lingtian datang untuk memperingatkan Wang dan Feng, dia masih menghormatinya. Bagaimanapun, Wang dan Feng adalah tuannya Murongbing. Ekspresi dingin di wajah Wang dan Feng tidak mereda sama sekali bahkan setelah Duan Lingtian membungkuk dan menyapanya. Dia sangat marah ketika mengetahui tentang kedatangan Duan Lingtian, tetapi sekarang setelah dia melihat Duan Lingtian, dia menjadi sangat tenang. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengamati sekelilingnya, mencari kemungkinan kekuatan tersembunyi yang mungkin melindungi Duan Lingtian. Pada saat ini, Tai Tai He, tetua tertinggi dari Sekte Surgawi Tai, yang berdiri di belakang Duan Lingtian mengikuti dan menyapa Wang dan Feng dengan membungkuk. Aku Tai Tai He dari Sekte Surgawi Tai. Senang bertemu denganmu, Wali dan Feng. Secara alami, tidak luput dari pandangan Duan Lingtian bahwa Wang dan Feng secara halus mencari pembangkit tenaga listrik tersembunyi yang mungkin menjaganya. Oleh karena itu, dia berkata dengan acuh tak acuh, penjaga dan Feng, Anda dapat berhenti melihat-lihat. Hanya kami bertiga yang datang berkunjung. Tidak ada orang lain di sekitar. Seperti yang dikatakan Sekte Blissful, saya bukan dari klan yang kuat di daerah pusat. Saya hanya seorang transenden belaka dari alam duniawi. Dia memandang Wang dan Feng dengan sadar saat dia menambahkan, saya yakin Anda pernah mendengar tentang hasil penyelidikan Sekte Blissful. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, berbagai ekspresi melintas di wajah Wang dan Feng. Sedikit kejutan muncul di matanya saat dia melihat Duan Lingtian. Suara yang akrab terdengar di udara pada saat ini. Duan Lingtian, beraninya kamu berbohong padaku. Duan Lingtian melihat Namong Siu di kejauhan, dan Linru mengikuti dari belakang Namong Siu. Dia mengangkat alis sebelum menyapa mereka. Pemimpin Sekte Namong, penjaga Linru. Duan Lingtian tidak banyak berinteraksi dengan Namong Siu dan Linru, dan tidak ada permusuhan di antara mereka. Meskipun Namong Siu telah mengirim bawahannya untuk mengejarnya sekali, dia mengerti itu karena perhatiannya pada Murongbing. Oleh karena itu, dia memiliki kesan yang baik tentang Namong Siu. Saat Namong Siu memelototi Duan Lingtian, dia berkata sambil menghela nafas, pemimpin Sekte Namong, saya hanya berbohong karena situasi yang mendesak saat itu. Saya harap Anda akan bisa mengerti. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Namong Siu menjadi lebih marah. Dia dengan dingin berkata, kamu berbohong padaku, namun, kamu berani meminta pengertianku. Pemimpin Sekte Namong, bisakah kita membicarakan ini nanti? Duan Lingtian menjawab dengan belak-belakan dengan kilatan di matanya, saya datang hari ini untuk menantang penjaga tertinggi Sekte Pelancong Surgawi Anda, Wang Qiu Kuang. Kita bisa membicarakan masalah kita nanti. Ketika dia selesai berbicara, dia secara naluriah berbalik untuk melihat Wang dan Feng. Bagaimanapun, Wang Qiu Kuang adalah ayah Wang dan Feng. Kamu ingin menantang ayahku. Wang dan Feng tidak berusaha menyembunyikan cibirannya yang syarat dengan penghinaan. Tanpa kekuatan yang kuat dari area pusat sebagai dukunganmu, jangan pernah berpikir untuk membiarkan Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih hidup-hidup. Niat membunuh tumpah dalam gelombang demi gelombang segera setelah dia selesai berbicara. Murid-murid dari Pengembara Surgawi pengasih yang berdiri di dekat Wang dan Feng bergidik. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka mundur beberapa langkah, mencoba membuat jarak antara mereka dan Wang dan Feng. Sepertinya Guardian dan Feng tidak percaya bahwa aku cukup kuat untuk menantang ayahmu. Duan Lingtian tidak terkejut dengan penghinaan Wang dan Feng. Kalau begitu, aku akan menunjukkan padamu bahwa aku mampu menantang ayahmu. Sikapnya berubah total begitu dia selesai berbicara. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan terdengar di udara saat energi ungu tiba-tiba melonjak keluar dari Duan Lingtian dalam bentuk gelombang. Begitu energi ungu melonjak keluar dari tubuhnya, tampaknya berubah menjadi ratusan ribu sinar ungu. Astaga, 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 astaga. 3 Raja Surgawi 9 istana dari Sekte Pelancong Surgawi yang pengasih bahkan tidak bereaksi ketika sinar ungu melesat ke arah Wang dan Feng. Ketika Wang dan Feng akhirnya sadar kembali, dia dengan cepat mempersiapkan dirinya untuk menangkis serangan Duan Lingtian. Namun, yang mengejutkannya, Duan Lingtian tidak menyerangnya. Sebaliknya, sinar cahaya ungu telah membentuk sangkar di sekelilingnya, secara efektif menjebaknya.
Ekspresinya berubah drastis ketika dia menyadari apa yang telah terjadi. Demikian pula, ekspresi Namong Xiu dan Lin Ru berubah drastis juga ketika mereka melihat ini. Keduanya saling bertukar pandang. Suara Namong Xiu tampak bergetar dalam transmisi suara yang dia kirim ke Lin Ru. Agar dia bisa bertindak begitu cepat sebelum kita bertiga bisa bereaksi, aku khawatir dia adalah seorang duke surgawi 10 arah, setidaknya. Orang-orang di sekitarnya sama terkejutnya dengan pergantian peristiwa ini. Di bawah pengawasan semua orang, Duan Lingtian mengangkat tangan kanannya sebelum dia tiba-tiba mengepalkannya. Menyusut. Begitu dia selesai berbicara, sangkar ungu yang memenjarakan Wang dan Feng tiba-tiba bersinar cemerlang. Bab 2922, Tahta Teratai 9 Putra dan Dunia Pembersih Ekor Kuda Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor. Terjemahan fantasi tak berujung. Begitu sangkar ungu bersinar terang, sangkar itu mulai menyusut juga, mengencangkan sangkar di sekitar Wang dan Feng. Wang dan Feng, penjaga kedua dari sekte pengembara surgawi yang pengasih, yang terjebak, berjuang mati-matian, tetapi itu sia-sia. Energi ungu tampak tak berujung seperti lautan. Setiap kali dia berhasil mengumpulkan sebagian energi asal surgawinya, energi ungu dengan kejam akan meniadakan energi asal surgawinya. Ekspresinya berubah drastis ketika dia menyadari bahwa dia tidak berdaya seperti anak sapi yang akan disembelih. Ki Ungu Timur, ekspresi Namong Xiu dan Lin Ru, pemimpin sekte dan penjaga pertama sekte pelancong surgawi yang pengasih, berubah lagi ketika mereka melihat Wang dan Feng terjebak. Mereka dengan mudah mengenali teknik yang Duan Lingtian lemparkan sebagai kemampuan surgawi kelas duke dari sekte surgawi yang mendalam, Ki Ungu Timur. Selain itu, mereka dapat mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya menguasai kemampuan surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kendali yang tepat dan bebas dari energi ungu. Meskipun Namong Xiu dikejutkan oleh kekuatan dan penguasaan keterampilan Duan Lingtian, dia tidak ragu untuk bergerak ketika dia melihat Duan Lingtian telah memenjarakan Wang dan Feng. Duan Lingtian, lepaskan adik perempuanku. Suara mendesing. Embusan angin bertiup di udara saat Namong Xiu melesat ke arah Duan Lingtian di udara. Lin Ru yang tetap diam mengikutinya. Dia siap untuk bergandengan tangan dengan Namong Xiu untuk melawan Duan Lingtian. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan mereka harus bergabung untuk melawan Duan Lingtian dalam hal apapun selain alkimia. Bahkan, mereka bahkan tidak yakin bisa mengalahkan Duan Lingtian bahkan jika mereka bekerja sama. Lagi pula, berdasarkan kekuatan yang dia tunjukkan, jelas dia sangat kuat dan setidaknya adalah seorang duke surgawi 10 arah. Ada kemungkinan bahwa dia bahkan lebih kuat dari seorang duke surgawi 10 arah. Duan Lingtian telah memperhatikan contoh Namong Xiu dan Lin Ru bergerak, tetapi dia bahkan tidak berkenan untuk melirik mereka. Matanya tertuju pada Wang dan Feng yang masih berjuang mati-matian. Jika Murongbing tidak memiliki hubungan dekat dengan tuannya, dia akan langsung membunuh Wang dan Feng untuk menghindari masalah di masa depan. Meskipun Wang dan Feng memiliki perlindungan dari Raja Surgawi 10 arah, Duan Lingtian, saat ini, mampu membunuh Raja Surgawi 1 dasar. Dia sama sekali tidak takut pada 10 arah Surgawi Duke. Namong Xiu dan Lin Ru dengan cepat mendekati Duan Lingtian saat ini. Dia masih tidak melihat mereka, tetapi dia mengumpulkan kekuatannya ke dalam hanya dengan sebuah pikiran. Metode Raja Imobilisasi. Hanya dalam beberapa saat, siluet Buddha emas dengan energi ungu muncul, menyelimuti dan melindungi Duan Lingtian. Ledakan. Ledakan, ledakan, serangkaian ledakan terdengar di udara saat serangan Namong Xiu dan Lin Ru mendarat di siluet Buddha emas. Mereka mundur sebelum melanjutkan serangan. Sayangnya, itu sia-sia. Serangan mereka mirip dengan menggaruk siluet Buddha emas. Serangan itu sama sekali tidak mengancam Duan Lingtian. Tahta Teratai 9 Putra, pengocok ekor kuda pembersih dunia. Terkejut oleh pertahanan Duan Lingtian yang menakutkan dan tak tertembus, Namong Xiu dan Lin Ru mengeluarkan senjata surgawi kelas kerajaan masing-masing dengan ekspresi muram di wajah mereka. Sebuah tahta lotus persegi mini muncul di tangan Namong Xiu. 9 anak laki-laki terlihat berdiri dalam 3 baris di atas singgasana teratai. 5 anak laki-laki berdiri di baris paling bawah, 3 anak laki-laki berdiri di baris kedua, dan 1 anak laki-laki berdiri di baris atas. Ini adalah tahta teratai 9 putra, salah satu dari 3 senjata surgawi penjaga sekte yang paling kuat dari sekte pelancong surgawi. Itu adalah senjata surgawi kelas kerajaan dengan sifat ganda yang berspesialisasi dalam kecepatan dan serangan. Faktanya,
Itu adalah senjata terkuat di antara 3 senjata surgawi penjaga sekte. Suara mendesing. Setelah Namong Siu dengan sungguh-sungguh mengirim energi asal surgawinya ke tahta teratai 9 putra, 2 klon dari tahta teratai 9 putra muncul. Tahta teratai 9 putra asli di tangannya mulai bersinar lebih cemerlang. Salah satu klon muncul di bawah kaki Namong Siu. Itu tumbuh sampai cukup besar untuk Namong Siu berdiri. Sementara itu, klon lainnya tumbuh begitu besar hingga menjadi siluet tembus pandang yang menyelimuti Namong Siu. Di sisi lain, kocokan ekor kuda muncul di tangan Lin Ru. Duan Lingtian tidak asing dengan kocokan ekor kuda. Itu adalah senjata surgawi yang diperoleh Murong Bing di dunia kecil yang mereka berdua masuki. Itu adalah salah satu dari 3 sekte penjaga surgawi yang pengasih dari sekte, yaitu pengocok ekor kuda pembersih dunia. Itu telah hilang selama bertahun-tahun sebelum Murong Bing menemukannya dan membawanya kembali ke sekte. Senjata surgawi penjaga sekte ketiga dari sekte pengelana surgawi yang pengasih dimiliki oleh Wang Qiuquang, penjaga tertinggi dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Pada saat ini, para murid dan tetua dari sekte pengelana surgawi yang pengasih akhirnya kembali sadar. Mereka kaget dan bingung. Pemimpin sekte kita harus menggunakan tahta teratai 9 putra. Apakah pertahanan Duan Lingtian begitu menakutkan? Bukankah sudah jelas? Sebelum mereka mengeluarkan senjata surgawi kelas kerajaan, pemimpin sekte Namong dan penjaga Lin Ru tidak dapat menembus pertahanan Duan Lingtian bahkan setelah mereka bergabung. Bagaimana itu tidak menakutkan? Karena penjaga Lin Ru telah mengeluarkan pengocok ekor kuda pembersih dunia, 2 bangsawan surgawi 9 istana seharusnya bisa menembus pertahanan Duan Lingtian dengan 2 senjata surgawi kelas kerajaan, kan? Jadi bagaimana jika mereka berhasil menembus atau menghancurkan pertahanan Duan Lingtian? Sudah jelas sekarang bahwa dia setidaknya adalah seorang duke surgawi 10 arah. Bagaimana mungkin orang-orang dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih tidak terkejut? Wang dan Feng adalah penjaga kedua dari sekte pengembara surgawi yang pengasih, seorang duke surgawi 9 istana, namun, dia benar-benar tidak berdaya ketika berhadapan dengan Duan Lingtian. Meskipun Wang dan Feng telah meremehkan Duan Lingtian, jelas bahkan jika dia dijaga, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Duan Lingtian. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan Duan Lingtian. Selain itu, mereka telah melihat bagaimana 29 duke istana lainnya dari sekte pelancong surgawi yang pengasih telah bergabung tetapi tidak dapat menembus pertahanan Duan Lingtian. Pada saat ini, mereka hanya bisa menunggu dan melihat apa yang terjadi selanjutnya sekarang setelah kedua 9 istana Celestial Dukes telah mengeluarkan senjata surgawi penjaga sekte mereka. Sebagian besar dari mereka berasumsi bahwa itu akan cukup untuk menembus pertahanan Duan Lingtian bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya. Sayangnya, mereka dengan cepat disalahgunakan dari gagasan itu. Mereka melihat senjata surgawi muncul di tangan Duan Lingtian segera setelah Namong Siu dan Lin Ru mengeluarkan senjata surgawi kelas kerajaan mereka. Senjatanya adalah payung yang diukir dengan ukiran aneh, bahkan pegangannya diukir dengan ukiran aneh. Bukankah itu senjata surgawi kelas kerajaan juga? Tentu saja, tidak mungkin senjata surgawi kelas duke memiliki aura seperti itu. Duan Lingtian membuka payung segera setelah muncul di tangannya. Dengan gerakan yang tidak bisa ditangkap oleh orang-orang yang hadir, payung itu segera berada di tangan siluet Buddha emas yang melindunginya. Itu bersinar dengan cahaya keemasan yang dicampur dengan energi ungu segera setelah berada di tangan siluet Buddha emas. Pada saat ini, Namong Siu dan Lin Ru tiba di dekat Duan Lingtian. Sepertinya ke-9 anak laki-laki yang berdiri di singgasana teratai di tangan Namong Siu telah hidup kembali. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Angin bersiul di udara saat ke-9 anak laki-laki itu meninggalkan tahta teratai dan terbang menuju Duan Lingtian dengan cepat. Saat mereka terbang, ke-9 anak laki-laki itu terus bertambah besar. Ketika mereka akhirnya tiba di dekat siluet Buddha emas yang memegang payung, mereka terjun tanpa rasa takut seperti pembom bunuh diri. Mereka bersinar dengan cahaya misterius saat mereka mendarat dengan ledakan di siluet Buddha emas. Ledakan. Suara ledakan 9 anak laki-laki itu sangat keras dan seolah-olah bisa mengguncang tanah. Gelombang dan gelombang energi kekerasan berdesir ke sekitarnya saat tumbukan. Siluet Buddha emas dengan payung berkedip di tengah ledakan. Sepertinya itu akan pecah kapan saja. Suara mendesing. Siluet Buddha emas masih berkedip-kedip ketika suara memekakkan telinga terdengar di udara. Lin Ru, yang mengejar Namong Siu, telah menyerang juga.
Wai, seekor kuda pembersih dunia tampaknya telah menjadi hidup di tangannya. Dia mengayunkan tangannya, dan udara berdesir dan terdistorsi saat badai tornado ganas menyapu Duan Lingtian. Itu menyapu seperti binatang prasejarah yang rakus dan kuat, meninggalkan kehancuran di belakangnya, saat melanjutkan lintasannya menuju Duan Lingtian. Siluet Buddha emas berkedip lebih intens ketika tornado mendarat di atasnya. Para tetua dan murid dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih menatap siluet Buddha emas tanpa berkedip. Hati mereka terangkat tinggi saat mereka menyaksikan dengan harapan berkilauan di mata mereka. Apakah itu bisa menghancurkan pertahanan Duan Lingtian? Namun demikian, adegan berikutnya menghancurkan semua harapan mereka. Siluet Buddha emas dengan payung yang melindungi Duan Lingtian tetap ada bahkan setelah serangan. Namong Siu telah melindungi para murid dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih dari serangan balasan sehingga para murid tetap tidak terluka. Itu tidak cukup untuk menghancurkan pertahanannya. Yah, senjata surgawi kelas kerajaannya luar biasa. Sepertinya senjata surgawi kelas kerajaan yang defensif. Tidak diragukan lagi, dia setidaknya seorang duke surgawi 10 arah. Tidak hanya orang-orang dari Sekte Pengembara Surgawi yang terkejut dengan pertahanan Duan Lingtian yang mampu menahan serangan Namong Siu dan Lin Ru, tetapi mereka juga kagum dengan payung di tangan siluet Buddha emas. Payung yang bersinar dengan cahaya keemasan misterius yang dicampur dengan energi ungu tampaknya mampu memblokir semua serangan. Sementara semua orang mengagumi kekuatan Duan Lingtian memperhatikan sesuatu di kejauhan. Matanya menyipit tanpa terasa saat dia melihat sosok yang menuju ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Apakah dia akhirnya akan menunjukkan dirinya? Bab 2923, Seseorang yang tidak bisa kamu singgung. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Sosok itu melaju dengan kecepatan tinggi sehingga Duan Lingtian adalah satu-satunya yang menyadari kehadirannya. Tak satu pun dari 39 adipati surgawi yang kuat dari Sekte Pelancong Surgawi yang pengasih telah memperhatikan kehadirannya. Meskipun sosoknya cepat, Duan Lingtian dapat dengan mudah melihat gerakannya. Suara mendesing, embusan angin bertiup di udara, menandakan kedatangan seorang pria paruh baya jangkung dengan tubuh tegap. Dia sepertinya muncul begitu saja ketika dia muncul di sebelah Wang dan Feng. Penjaga tertinggi, Namong Siu dan Lin Ru, pemimpin sekte dan penjaga pertama dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih, adalah yang pertama bereaksi. Namun, mereka tampak tidak terkejut dengan penampilan pria parubaya itu saat mereka dengan cepat membungkuk dan menyapanya. Bagaimanapun, mereka telah menggunakan Sekte Penjaga Surgawi dari Sekte Pelancong Pengasih untuk melawan Duan Lingtian sebelumnya. Itu pasti menimbulkan keributan besar. Meskipun sebagian besar murid dari Sekte Pengembara Surgawi yang hadir di tempat kejadian tahu tentang penjaga tertinggi sekte mereka dan bahwa dia adalah seorang pria, ini adalah pertama kalinya mereka melihat penjaga agung sekte mereka yang sulit dipahami. Mereka semua menatapnya saat ini. Penjaga tertinggi, dia penjaga tertinggi. Sementara itu, mata para tetua dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih bersinar dengan harapan ketika mereka melihat Wang Qiuquang, penjaga tertinggi dari Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih. Sebelumnya, hati mereka tenggelam ketika mereka melihat Namong Siu dan Lin Er gagal menembus pertahanan Duan Lingtian bahkan setelah bergabung. Kedatangan Wang Qiuquang tampaknya menghidupkan kembali harapan mereka. Wang dan Feng yang ditawan oleh Duan Lingtian berteriak saat melihat ayahnya, "Ayah!" Matanya mulai berkaca-kaca saat ini. Meskipun dia adalah seorang duke surgawi 9 istana dan penjaga kedua dari Sekte Pelancong Surgawi yang pengasih, dia seperti seorang gadis muda di depan ayahnya. Begitu dia melihat ayahnya, luapan emosinya seolah pecah. Feng Er, Wang Qiuquang sangat marah saat melihat air mata berlinang di mata Wang dan Feng. Dia mengangkat tangannya saat gelombang demi gelombang energi asal surgawi melonjak keluar darinya menuju Wang dan Feng. Energi asal surgawinya menyebarkan energi ungu yang menahan Wang dan Feng, membebaskan Wang dan Feng. Setelah melihat Wang Qiuquang berhasil membebaskan Wang dan Feng, mata orang-orang dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih menjadi semakin cerah. Bahkan Sekte 9 Istana Celestial Dukes tidak dapat menangani energi ungu, bagaimana mungkin mereka tidak kagum dengan kekuatan superior Wang Qiuquang. Dengan ini, banyak dari mereka menganggap Duan Lingtian tidak lebih kuat dari Wang Qiuquang. Mereka, tentu saja, tidak menyadari bahwa Duan Lingtian dengan sengaja menarik sebagian besar kekuatannya ketika Wang Qiuquang tiba. Jika tidak,
Wang Qiuquang tidak akan bisa membebaskan Wang dan Feng sama sekali. Kamu siapa? Wang Qiuquang bertanya dengan suara dalam yang syarat dengan kesombongan saat dia menatap Duan Lingtian dengan saksama. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan seseorang yang dianggap lebih rendah darinya. Dia belum pernah melihat Duan Lingtian sebelumnya dan tidak hadir ketika Duan Lingtian mengungkapkan identitasnya. Oleh karena itu, dia tidak menyadari bahwa Duan Lingtian adalah kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi Wastelen. Terlebih lagi, bagaimana orang bisa menghubungkan seseorang yang begitu kuat dengan kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi? Wang Qiuquang sudah lama merasakan keributan di sini sebelum dia tiba. Melalui kesadaran surgawinya, dia melihat bagaimana Namong Xiu dan Lin Ru gagal menembus pertahanan Duan Lingtian bahkan setelah mereka bergabung dan menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan mereka. Dia bisa mengatakan bahwa senjata surgawi kelas kerajaan Duan Lingtian adalah senjata surgawi defensif. Kalau tidak, dia tidak akan berani menanyai Duan Lingtian dengan cara seperti itu. Dia akan jauh lebih waspada jika Duan Lingtian berhasil memblokir serangan Namong Xiu dan Lin Ru tanpa menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan defensif. Bagaimanapun, itu berarti Duan Lingtian adalah Raja Surgawi Kuasi atau bahkan Raja Surgawi Sejati. Sebagai Raja Surgawi 10 arah, dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras di depan Raja Surgawi atau Raja Surgawi, apalagi menanyai mereka. Duan Lingtian telah menggunakan senjata surgawinya sehingga dia tidak perlu menggunakan energi asal surgawinya secara tidak perlu. Payung itu adalah senjata surgawi kelas kerajaan defensif yang dia peroleh di dunia kecil tempat dia memperoleh cincin kastanya air 9 yin mistik. Selain payung, dia telah memperoleh beberapa senjata surgawi kelas kerajaan lainnya. Apakah kamu menanyaiku? Ekspresi Duan Lingtian menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata Wang Qiuquang. Dia mengirim energi asal surgawinya yang mirip dengan Raja Surgawi 6 kombinasi ke arah Wang Qiuquang. Energi asal surgawinya membuat udara terdistorsi dan beriak di belakangnya. Ekspresi Wang Qiuquang berubah drastis ketika dia merasakan energi asal surgawi Duan Lingtian yang menakutkan menyapu ke arahnya. Dia bahkan tidak bisa memobilisasi energi asal surgawinya pada saat energi asal surgawi Duan Lingtian mendarat padanya. Bang! Wang Qiuquang dikirim terbang beberapa ratus meter ke belakang sekaligus. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia berjuang untuk berdiri. Bang! Sangat mudah bagiku, Duan Lingtian, untuk membunuh Li Ping, Raja Surgawi 1 dasar, apalagi seorang adipati surgawi 10 arah sepertimu, kata Duan Lingtian. Setelah memukul Wang Qiuquang, dia telah menarik kembali energi asal surgawinya. Matanya dipenuhi dengan penghinaan, dan seringai terlihat di wajahnya saat dia berbicara. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap begitu Duan Lingtian selesai berbicara. Wang dan Feng telah berdiri di sebelah Wang Qiuquang ketika Duan Lingtian menyerang sebelumnya. Meskipun dia bukan target serangan, dia benar-benar merasakan besarnya kekuatan Duan Lingtian. Dia hampir mati lemas oleh energi Duan Lingtian. Dia yakin dia lebih kuat dari Duke Surgawi. Bahkan Raja Surgawi Kuasi mungkin tidak cocok untuknya. Ketakutan mempererat cengkeramannya di hatinya saat sebuah pikiran muncul tanpa diminta di benaknya. Sepertinya dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Wang Qiuquang yang masih belum tenang setelah dipukul oleh Duan Lingtian mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dengan ekspresi tak terbaca di wajahnya, dia berkata, Li Ping telah menerobos dan menjadi Raja Surgawi sebelum kamu membunuhnya. Duan Lingtian menjawab dengan acuh tak acuh, aku tidak perlu berbohong tentang ini. Faktanya, tidak akan lama sebelum berita itu menyebar di sini. Ketika Wang Qiuquang mengingat energi asal surgawi Duan Lingtian yang telah memukulnya sebelumnya, dia tidak meragukan kata-kata Duan Lingtian. Berdasarkan energi asal surgawi Duan Lingtian saja, jelas Duan Lingtian lebih kuat dari Raja Surgawi biasa. Dia tahu betul bahwa bahkan seorang Raja Surgawi dasar tidak akan mampu melukainya sejauh ini hanya dengan energi asal surgawi saja. Pada saat ini, matanya tiba-tiba melebar, dan tanda-tanda ketidakpercayaan muncul di dalamnya. Sepertinya dia telah melihat monster ketika dia melihat Duan Lingtian. Tunggu, apa yang kau katakan? Kamu Duan Lingtian. Wang Qiuquang telah mendengar tentang Duan Lingtian, kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi di Wastelen. Saya Duan Lingtian, saya orangnya Murongbing, dan saya di sini untuk menantang Raja Surgawi 10 arah Sekte Wisatawan Surgawi Wang Qiuquang.
Kata-kata Duan Lingtian sebelumnya ketika dia tiba di tanah milik Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih bergema di benak Wang Qiuquang saat ini. Tidak diragukan lagi, pemuda berbaju ungu yang berdiri di hadapannya adalah kepala alkemis surgawi dari Sekte Surgawi Taiyi yang dia pandang rendah. Meskipun Wang Qiuquang terkejut dengan basis kultivasi Duan Lingtian di usia yang begitu muda, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Duan Lingtian mengatakan dia datang untuk menantangnya. Di masa lalu, dia bahkan tidak akan peduli dengan Duan Lingtian karena dia tidak berpikir Duan Lingtian memenuhi syarat untuk menantangnya. Namun, setelah menyaksikan dan mengalami kekuatan Duan Lingtian, bagaimana dia bisa berani menerima tantangan? Apa lelucon? Duan Lingtian telah berhasil melukainya hanya dengan energi asal surgawinya saja. Dia jelas bukan tandingan Duan Lingtian sama sekali. Senyum pahit terlihat di wajah Wang Qiuquang. Karena Duan Lingtian sepertinya mengincarnya, dia bertanya, "Tuan Duan, apakah ada kesalahpahaman di antara kita?" "Tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Aku hanya melakukan ini untuk menunjukkan kekuatanku pada putrimu. Saya ingin putri Anda tahu muridnya, Murongbing, memiliki saya. Jangankan putrimu, denganku di sisi Murongbing, Murongbing bukanlah seseorang yang bisa disakiti oleh Sekte Pelancong Surgawi yang pengasih." Mata dingin Duan Lingtian beralih dari Wang Qiuquang ke Wang dan Feng sambil terus berkata, "Aku datang untuk mengatakan bahwa jika ada bahaya yang menimpa Murongbing, aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi aku akan memastikan untuk benar-benar menghancurkannya." Sekte Pengembara Surgawi yang Pengasih. Bab 2924, Duan Lingtian, Pembangkit Tenaga Reinkarnasi. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor. Terjemahan fantasi tak berujung, tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Aku di sini untuk memberitahu putrimu bahwa aku bersama muridnya, Murongbing. Murongbing adalah seseorang yang tidak bisa disinggung oleh Sekte Pelancong Surgawi yang pengasih. Jika ada bahaya yang menimpa Murongbing, aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi aku juga akan menghancurkan seluruh Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih. Meskipun Duan Lingtian berbicara dengan tenang, mereka yang berasal dari Sekte Pelancong Surgawi yang pengasih bisa merasakan beratnya kata-katanya. Pada saat yang sama, mereka pikir dia benar-benar mendominasi. Jika mereka tidak menyaksikan kekuatannya hari ini, mereka akan memperlakukannya seperti lelucon. Namun, setelah menyaksikan kekuatannya, tidak satupun dari mereka yang meragukan dia akan mampu melaksanakan ancamannya. Setelah Duan Lingtian selesai berbicara, semua orang dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih mengalihkan pandangan mereka ke Wang dan Feng, penjaga kedua dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih. Bahkan Wang Qiuquang, penjaga tertinggi dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih dan ayah Wang dan Feng, segera menatap Wang dan Feng. Sebagian besar tetua dan murid dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih bingung dengan kata-kata Duan Lingtian. Mereka tidak mengerti mengapa Duan Lingtian berbicara seolah-olah Wang dan Feng akan menyakiti Murongbing karena mereka tidak mengetahui masalah antara Duan Lingtian dan Murongbing. Di sisi lain, Wang Qiuquang mengetahui rahasia masalah antara Duan Lingtian dan Murongbing. Begitu dia mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia mengirim transmisi suara ke Wang dan Feng. "Dan Feng, saya tahu Anda marah karena Binger kehilangan keperawanannya karena dia telah mengecewakan Anda. Namun, Anda dapat melihat sendiri sekarang bahwa pria yang dipilih Binger itu luar biasa. Dia lebih kuat dari Raja Surgawi biasa. Jika dia berniat membunuhmu atau menghancurkan sekte kami, itu akan semudah menjentikkan jarinya." Sedikit ketidakberdayaan bisa terdengar dalam nadanya ketika dia berbicara. "Ayah, aku mengerti," kata Wang dan Feng. Terlepas dari kata-katanya, ekspresinya agak tidak enak dilihat. Dia benar-benar tidak menyangka pria yang telah melanggar muridnya adalah Raja Surgawi. Dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan untuk muridnya saat ini. Bahkan jika dia bersikeras untuk menghukum muridnya, ayahnya dan seluruh sekte pengelana surgawi yang pengasih akan menghentikannya. "Binger, Anda benar-benar menemukan diri Anda pria yang baik," gumam Wang dan Feng pada dirinya sendiri. Dia mengertakkan gigi untuk menekan amarahnya, ketidakberdayaannya membuatnya gila. Sementara itu, Duan Lingtian melihat ke arah di mana dia merasakan Murongbing sebelum dia memasukkan energi ke dalam suaranya dan mengirim transmisi suara kepadanya. "Aku akan kembali untukmu setelah 1000 tahun. Ketika Murongbing mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia sudah bergerak untuk meninggalkan harta sekte wisatawan surgawi yang pengasih bersama Huaner dan Tai Tai He, penatua tertinggi dari sekte surgawi Tai.
Jangankan yang lain, bahkan di mata Wang Qiuquang, seorang adipati surgawi 10 arah, baginya seolah-olah Duan Lingtian dan rekan-rekannya telah menghilang ke udara. Dia terlalu cepat, bahkan satu raja surgawi dasar tidak secepat itu. Wang Qiuquang bergidik dalam hati ketika dia melihat kecepatan Duan Lingtian. Dia bersumpah untuk menjaga putrinya dengan hati-hati untuk memastikan putrinya tidak akan membahayakan murid besarnya, Murongbing. Liu Luo, yang berdiri di antara para murid dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih, tentu saja telah menyaksikan semuanya. Dia shock dan tidak percaya. Dia sangat kuat. Kakak senior ketiga tampaknya telah menemukan dirinya sebagai pria yang luar biasa. Namun, mengapa dia tidak membawa kakak senior ketiga pergi bersamanya? Setelah 1000 tahun, aku tidak yakin apakah aku masih hidup saat itu. Sementara itu, senyum pahit muncul di wajah Murongbing setelah dia mendengar transmisi suara Duan Lingtian. Dia berasumsi bahwa dia telah dipaksa untuk pergi. Dia tidak terlalu memikirkan bagaimana transmisi suaranya berhasil mencapai telinganya meskipun mereka berjauhan satu sama lain. Dia mengira seseorang telah mengarahkannya ke lokasinya, dan dia telah mengiriminya transmisi suara sebelum dia pergi. Dia tidak berani membalas transmisi suaranya karena takut seseorang mencegat pesannya. Lagi pula, dia tidak menyadari bahwa Duan Lingtian sangat kuat sekarang. Yang dia tahu hanyalah Duan Lingtian tidak benar-benar berasal dari klan yang kuat di daerah pusat. Sementara itu, Namong Siu, pemimpin sekte dari Sekte Pelancong Surgawi yang pengasih, bertanya, "Adik perempuan, apakah Anda ingin secara pribadi melepaskan Binger atau haruskah saya melakukannya atas nama Anda?" Dia ingin segera melepaskan Murongbing tetapi memutuskan untuk meminta Wang dan Feng untuk menghormatinya. Tidak peduli apa, Wang dan Feng masih Tuan Murongbing dan penjaga kedua dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih. Selain itu, ayah Wang dan Feng adalah penjaga tertinggi dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih. Sebelum Wang dan Feng bisa menjawab, Wang Qiuquang berkata, "Pemimpin Sekte, bisakah Anda melakukannya atas namanya?" Setelah dia selesai berbicara, dia menggunakan energi asal surgawinya untuk membawa Wang dan Feng pergi bersamanya. Mata Namong Siu berbinar ketika dia mendengar kata-kata Wang Qiuquang. Dia tidak membuang waktu dan bersiap untuk pergi ke tempat di mana Murongbing ditahan. Pada saat ini, suara Liu Luo terdengar di udara. "Bibi senior, bisakah aku menemanimu untuk melepaskan kakak senior ketiga?" Namong Siu yang baru saja mulai bergerak menggunakan energi asal surgawinya untuk membawa Liu Luo bersamanya sebelum dia pergi. Setelah Namong Siu dan Liu Luo pergi, Lin Ru, penjaga pertama Sekte Pelancong Surgawi, juga pergi. Pada saat ini, hanya beberapa tetua dan murid dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih yang tersisa di tempat kejadian. "Adakah yang bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi padaku?" Berdasarkan kata-kata pemimpin sekte, sepertinya kakak senior Murongbing sedang dikurung oleh penjaga dan Feng. Apa yang terjadi? Sebelumnya, Duan Lingtian mengatakan bahwa dia adalah orang dari kakak senior Murongbing, kan? Kakak senior Bing seharusnya menjadi pemimpin sekte berikutnya dari Sekte Pelancong Surgawi yang pengasih, bukan? Dia dilarang berhubungan dengan seorang pria. Penjaga dan Feng telah menguncinya. Duan Lingtian bahkan memperingatkan Wali dan Feng untuk tidak menyakitinya. Sepertinya dia benar-benar khawatir Wali dan Feng akan menyakitinya. Mungkinkah, meskipun ada beberapa tetua yang mengetahui keseluruhan cerita, mereka, tentu saja, tidak berani bergosip tentang itu. Namun demikian, kebanyakan orang berhasil menyatukan cerita setelah menyaksikan apa yang terjadi sebelumnya. Murid-murid dari Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih bergosip di antara mereka sendiri ketika mereka menyatukan cerita. Banyak dari mereka yang iri pada Murongbing dan kagum dengan kekuatan Duan Lingtian. Penjaga dan Feng telah membunuh salah satu muridnya di masa lalu karena muridnya memiliki hubungan dengan seorang pria. Bagaimanapun, Wali dan Feng memiliki harapan seperti itu untuk murid itu. Dia berharap murid itu menjadi pemimpin sekte berikutnya dari Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih. Bukankah ini seperti sejarah yang berulang? Yah, ada satu perbedaan. Kakak senior Bing tampaknya telah menemukan dirinya sebagai pria yang kuat untuk diandalkan. Pria itu sangat kuat sehingga penjaga dan Feng tidak berdaya untuk melakukan apapun. Aku benar-benar iri dengan kakak senior Bing. Di mana dia menemukan pria yang begitu kuat. Dia bahkan belum berusia 100 tahun, tapi dia sudah menjadi Raja Surgawi. Bisakah Anda membayangkan pencapaiannya di masa depan?
Raja Surgawi yang bahkan belum mencapai usia 100 tahun. Jika aku tidak menyaksikannya sendiri, aku tidak akan mempercayainya. Apakah ada orang seperti dia di wilayah surga selatan? Kurasa tidak. Sebelum hari ini, aku belum pernah mendengar tentang orang seperti dia. Tepat sekali. Tuan Duan menegaskan dia bukan dari klan yang kuat dari daerah pusat, tapi dia adalah Raja Surgawi yang bahkan belum mencapai usia 100 tahun. Mungkin, dia bukan dari wilayah surga selatan. Dia hanya mengatakan dia bukan dari klan yang kuat di daerah pusat. Itu tidak berarti dia tidak memiliki latar belakang yang luar biasa. Sebagian besar tetua dan murid pengembara surgawi yang pengasih yakin Duan Lingtian pasti berasal dari klan yang luar biasa. Faktanya, dia mungkin termasuk kekuatan yang bahkan lebih kuat dari semua kekuatan teratas di wilayah surga selatan. Mereka terus berspekulasi di antara mereka sendiri dan membedah kata-kata Duan Lingtian, dan segera, spekulasi mereka berubah arah lagi. Tunggu, bukankah Tuan Duan mengatakan bahwa dia adalah seorang transenden? Jika itu masalahnya, Tuan Duan pastilah reinkarnasi dari beberapa pembangkit tenaga listrik yang berhasil mempertahankan ingatannya dari kehidupan masa lalunya. Ini menjelaskan semuanya. Semakin kuat, semakin berbahaya bagi seseorang untuk bereinkarnasi. Tidak berbahaya bagi mereka yang berada di alam duniawi untuk bereinkarnasi, tetapi ini adalah cerita yang sama sekali berbeda bagi mereka yang berada di alam Devata. Jika Master Duan benar-benar reinkarnasi dari beberapa pembangkit tenaga listrik, dia pasti seorang pembudidaya tanpa sekte yang kuat jika dia bukan dari sekte atau klan yang kuat. Semakin banyak orang yakin bahwa Duan Lingtian adalah reinkarnasi dari beberapa pembangkit tenaga listrik yang kuat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu kuat di usia yang begitu muda? Sementara itu, Namong Siu sedang menghancurkan formasi yang menahan Murongbing. Begitu Namong Siu benar-benar menghapus formasi, Liu Luo bergegas maju dan memeluk Murongbing yang belum sadarkan diri. Kakak senior ketiga, Murongbing memandang Liu Luo yang memeluknya sebelum dia mengalihkan pandangannya ke Namong Siu dengan bingung. Liu Luo, bibi senior, kebingungan terlihat jelas di wajahnya. Bagaimanapun, dia mengharapkan tuannya untuk mencarinya dan membunuhnya segera setelah Duan Lingtian pergi. Bagaimana mungkin dia tidak bingung saat melihat Liu Luo dan bibi seniornya yang memperlakukannya seperti anak perempuan. Bab 2925, bersiap untuk meninggalkan perbatasan penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung, Binger, kamu bebas meninggalkan tempat ini, Namong Siu, pemimpin sekte dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih, berkata ketika dia melihat kebingungan di wajah Murongbing. Senyum tipis terlihat di wajahnya, dan matanya penuh kasih sayang saat dia menatap Murongbing. Dia benar-benar lega, meskipun Duan Lingtian telah berbohong padanya selama konferensi alkimia, dia benar-benar terkesan dengan kekuatan yang telah ditunjukkan Duan Lingtian hari ini. Dengan ini, dia tidak perlu lagi khawatir tentang Wang dan Feng, adik perempuan juniornya, yang menyakiti Murongbing. Dia senang melihat bahwa keponakannya tampaknya telah menemukan dirinya sebagai pria yang baik. Meninggalkan, senyum pahit muncul di wajah Murongbing. Apakah Tuan akan menghukumku sekarang? Apakah dia mengirim kalian berdua ke sini agar kami bisa mengucapkan selamat tinggal? Meskipun dia mengharapkan hasil ini, dia merasa sulit untuk tetap acuh tak acuh. Gadis bodoh, apa yang kamu pikirkan? Kamu baik-baik saja. Tuanmu tidak akan menghukummu sekarang atau di masa depan. Namong Siu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kakak senior ketiga, laki-lakimu benar-benar luar biasa. Bahkan wali tertinggi kita tidak berani menyinggung perasaannya, kata Liu Luo setelah dia melepaskan Murongbing dari pelukannya. Sedikit kegembiraan terlihat di wajahnya, membuatnya terlihat seperti anak kecil saat dia berbicara. Dia berbicara seolah-olah dia berada di posisi Duan Lingtian dan merupakan orang yang memiliki kekuatan yang menakutkan. Murongbing tetap bingung sampai Liu Luo menceritakan semua yang telah terjadi secara rinci. Dia menemukan Duan Lingtian dengan mudah memenjarakan Wang dan Feng, tuannya, penjaga kedua dari sekte pengembara surgawi yang pengasih, dan 9 adipati surgawi istana. Terlebih lagi, pertahanannya masing-masing berhasil menahan serangan Namong Siu dan Lin Ru, pemimpin sekte dan penjaga pertama dari sekte wisatawan surgawi yang pengasih. Yang paling penting, Namong Siu dan Lin Ru keduanya adalah duke surgawi 9 istana juga. Keduanya bahkan telah menggunakan 2 dari sekte penjaga surgawi dari sekte penjaga surgawi. Bahkan kemudian, mereka gagal menembus pertahanannya.
Dia Raja Surgawi. Murong Bing semakin tercengang ketika dia mendengar bahwa bahkan Wang Qiuquang, penjaga tertinggi dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih dan Adipati Surgawi 10 arah yang kuat, waspada terhadap Duan Lingtian dan tidak berani bertindak gegabah. Meskipun dia tahu Duan Lingtian datang untuk menantang Wang Qiuquang, tidak terlintas dalam pikirannya bahwa dia benar-benar lebih kuat dari Wang Qiuquang. Setelah mendengarkan transmisi suara Duan Lingtian sebelumnya, dia mengira dia telah gagal dan terpaksa pergi. Siapa yang tahu dia mampu melakukan hal seperti itu? Bahkan Wang Qiuquang tidak berani menerima tantangannya dan terpaksa berkompromi. Ini, Murong Bing butuh waktu lama sebelum dia sadar kembali. Pada saat ini, Liu Luo bertanya dengan bingung, "Kakak perempuan, dia jelas datang karena kamu, tetapi mengapa dia pergi tanpa melihatmu? Binger, apakah dia mengatakan sesuatu padamu sebelum dia pergi?" Sebagai pemimpin sekte dari Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih dan Duke Surgawi 9 Istana, Namong Xiu, tentu saja, tahu bahwa akan mudah bagi Duan Lingtian untuk mengirim transmisi suara kepada Murong Bing meskipun jarak memisahkan mereka. Ya, Murong Bing mengangguk sambil menatap tajam ke arah dari mana transmisi suara itu berasal. Kemudian, dia bergumam dengan suara rendah. Dia bilang dia akan kembali untukku setelah 1000 tahun. 1000 tahun, mata Liu Luo melebar. Begitu lama, 1000 tahun? Tentu saja, tampak seperti waktu yang lama bagi Liu Luo yang bahkan belum mencapai usia 100 tahun. Namong Xiu berspekulasi dengan keras, 1000 tahun. Sepertinya dia memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan, dan pasti tidak nyaman untuk membawamu bersamanya. Ya, Murong Bing mengangguk. Tidak nyaman baginya untuk membawa kakak senior ketiga bersamanya, tetapi tidak nyaman baginya untuk membawa wanita lain bersamanya. Liu Luo membalas, jelas tidak senang. Dia tidak yakin dengan kata-kata Namong Xiu. Murong Bing tetap diam. Namong Xiu berkata, "Binger, aku tidak bisa mengatakan dengan pasti apa hubungannya dengan wanita berpakaian putih itu. Namun, menurutku cara dia memandang wanita lain mirip dengan cara seorang kakak laki-laki memandang adik perempuannya. Ini bukan jenis cinta antara seorang wanita dan seorang pria. Dia mungkin tidak berpengalaman, dari segi roman, tetapi setelah hidup begitu lama, dia telah melihat banyak hal. Oleh karena itu, dia dapat mengatakan bahwa hubungan Duan Lingtian dengan Huaner bukanlah hubungan antara pria dan wanita." Setelah mendengar kata-kata Namong Xiu, mata Murong Bing tampak berbinar. Namong Xiu menghela nafas dalam hati ketika dia melihat reaksi Murong Bing. Dia menggigit lidahnya dan tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia tidak berpikir bijaksana untuk memberitahu Murong Bing bahwa meskipun Duan Lingtian tampaknya tidak memandang Huaner seperti seorang pria, Huaner pasti memandang Duan Lingtian seperti seorang wanita yang sedang jatuh cinta. Pada akhirnya, dia hanya berkata, "Saya yakin Tuan Duan memiliki alasannya sendiri untuk memutuskan untuk kembali untukmu dalam 1000 tahun. 1000 tahun akan berlalu dalam sekejap mata bagi kita para dewa. Tetaplah di sekte selama waktu ini untuk menunggunya." Setelah beberapa saat, dia terus berkata, "Binger, untuk saat ini, hindari melihat tuanmu. Aku khawatir dia tidak akan terlalu senang melihatmu sekarang. Setelah beberapa hari berlalu, aku akan menemanimu mengunjunginya." "Terima kasih, Bibi Senior." Murong Bing tahu tuannya akan marah karena dia dipaksa untuk berkompromi. Jika dia pergi menemui tuannya sekarang, tidak diragukan lagi itu akan memperburuk suasana hati tuannya. Huaner tetap diam sejak mereka meninggalkan Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih. Namun, dia tidak bisa lagi menahan diri dan akhirnya bertanya, "Brother Lingtian, mengapa Anda tidak membawa Sister Murong Bing? Sangat mudah bagiku untuk membawanya pergi dari Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih, tapi aku tidak bisa menjamin keselamatannya jika dia ikut dengan kita." Duan Lingtian menjawab dengan jujur, "Aku pikir yang terbaik baginya untuk tinggal di Sekte Pengelana Surgawi yang pengasih untuk saat ini. Ketika waktunya tepat dan aku cukup kuat untuk melindunginya, aku akan kembali untuknya." Begitu Duan Lingtian selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat ke arah tanah milik Sekte Wisatawan Surgawi untuk terakhir kalinya saat dia berpikir dalam hati. "Jika saya bertahan hidup pergi ke tanah persembahan Surgawi 1000 tahun kemudian, saya berjanji saya akan kembali untuk Anda." Dia percaya bahwa jika dia selamat dari tanah persembahan Surgawi, dia pasti akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menjelajahi alam Devata tanpa rasa takut. Segera setelah itu, Duan Lingtian menoleh untuk melihat Tai Tai He, penatua tertinggi dari Sekte Surgawi Tai Yi, dengan kilatan di matanya saat dia berkata,
Penatu Atai, sekarang aku telah menangani urusanku di welas asih. Sekte Pelancong Surgawi, saya tidak berencana untuk kembali ke sekte kami. Saya berencana untuk meninggalkan perbatasan dan langsung menuju ke area pusat. Duan Lingtian tidak menunggu Tai Tai He merespons dan segera mengeluarkan dua memori Celestial Jimat. Jimat Surgawi memori ini memegang metode surgawi kelas Duke dari Sekte Bahagia, metode Raja Imobilisasi, dan kemampuan surgawi kelas Duke dari Sekte Surgawi yang mendalam, Ki Ungu Timur. Bisakah Anda membawa ini kembali ke pemimpin sekte? Dia menggunakan energi asal surgawinya untuk memberikan jimat surgawi memori ke Tai Tai He. Tai Tai He tampak cemas saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Tuan Duan, tolong berikan jimat surgawi memori ini kepada pemimpin sekte sendiri. Selain itu, bukankah Anda berutang budi kepada pemimpin sekte Jian dari Sekte Seribu Laba-Laba? Bukankah lebih baik jika Anda membalas budinya sebelum pergi? Untuk meyakinkan Duan Lingtian untuk tetap tinggal, dia bahkan menggunakan Sekte Surgawi Seribu Laba-Laba sebagai alasan. Sebelumnya, Duan Lingtian telah menjanjikan Jian Qiuluo, pemimpin Sekte Seribu Laba-Laba Sekte Surgawi, bantuan sebagai imbalan untuk membawa pesta dari Sekte Surgawi Taiyi kembali ke Wastelen. Aku belum melupakan bantuan itu. Duan Lingtian tersenyum tipis. Penatu Atai, tolong sampaikan pesan saya kepada pemimpin Sekte Bai. Katakan padanya bahwa setelah dia atau seseorang dari sekte telah menguasai metode surgawi dan kemampuan surgawi yang saya menangkan, silakan pilih salah satu dari mereka dan bawa ke Sekte Surgawi Seribu Laba-Laba. Dengan ini, dapat dianggap bahwa saya telah membalas budinya. Jika dia tidak senang tentang ini, saya harus membalas budi di masa depan. Selain itu, tolong bantu saya mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin sekte, Tuan Situ, dan yang lainnya juga. Beritahu mereka bahwa saya akan kembali dan mengunjungi jika saya memiliki kesempatan. Duan Lingtian menghilang bersama Huaner segera setelah dia selesai berbicara, dia bahkan tidak menunggu jawaban Tai Tai He. Saya tidak tahu Tuan Duan terburu-buru untuk pergi. Tai Tai dia hanya bisa tersenyum pahit sebagai tanggapan. Dia mengharapkan Duan Lingtian pergi ke area pusat setelah mereka kembali ke Sekte Surgawi Taiyi. Itu mengejutkannya bahwa Duan Lingtian memutuskan untuk pergi ke area pusat segera setelah mereka meninggalkan Sekte Wisatawan Surgawi yang pengasih. Duan Lingtian dan Huaner muncul kembali di atas hutan. Karena Duan Lingtian tidak merasa perlu untuk menyembunyikan apapun dari Huaner, dia dengan belak-belakan berkata kepadanya, Huaner, dapatkah saya menyusahkan Anda untuk membawa kami selama sisa perjalanan kami ke area pusat? Saya hanya bisa menggunakan energi asal surgawi saya yang setara dengan Raja Surgawi 2 atau 3 kali lagi sebelum benar-benar habis. Meskipun Duan Lingtian telah berusaha untuk menghemat energi asal surgawinya selama perjalanannya ke Sekte Pengembara Surgawi yang pengasih, dia telah menghabiskan cukup banyak energi. Saat ini, energi asal surgawinya hanya sebanding dengan Raja Surgawi 5 elemen. Huaner mengangguk. Dia menyadari pentingnya Duan Lingtian melestarikan energi asal surgawinya. Tolong istirahat, Saudara Lingtian. Simpan energi asal surgawi Anda saat Anda benar-benar membutuhkannya. Bab 2926, Sekelompok Serigala Ravenous Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, di antara semua teknik yang saya kuasai sebelumnya, hanya kemampuan surgawi tingkat surga yang membantu, taktik pelahap dasar, yang berguna. Saya akhirnya menguasai metode surgawi kelas Duke dan kemampuan surgawi gerakan ofensif-defensif. Ini seharusnya sudah cukup untuk saat ini, dari segi teknik. Saya harus fokus meningkatkan basis kultivasi saya selanjutnya. Meskipun senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi memberi saya kekuatan yang setara dengan Dewa Surgawi, pada akhirnya, energi asal surgawi yang ditingkatkan akan habis. Pada akhirnya, saya hanya bisa mengandalkan kekuatan saya yang sebenarnya. Setelah menggunakan energi asal surgawi yang ditingkatkan yang diberikan kepadanya oleh senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi beberapa kali, kekuatan Duan Lingtian sekarang sebanding dengan Raja Surgawi 5 elemen. Meskipun dia menikmati kekuatan yang diberikan oleh senjata kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi, dia tidak dibutakan olehnya. Dia sangat menyadari bahwa dia hanyalah seorang celestial tertinggi surgawi. Dia tidak lupa bahwa kekuatannya akan hilang begitu dia menghabiskannya. Selain itu, dia hanya bisa menggunakan senjata surgawi kelas kerajaan sebanyak 3 kali. Karena dia sudah menggunakannya sekali, dia hanya memiliki 2 kegunaan lagi.
Alasan tingkat penipisan energi asal surgawi saya sangat lambat adalah karena lawan saya lemah. Semakin kuat lawan saya, semakin cepat energi asal surgawi saya habis. Duan Lingtian tahu energi asal surgawinya menipis dengan lambat karena lawannya lemah. Yang terkuat di antara lawan-lawannya sebelumnya baru saja menerobos dan menjadi Raja Surgawi satu dasar. Dia tahu, untuk memanfaatkan efek dari Royal Great Celestial Weapon yang dapat dikonsumsi secara maksimal, akan lebih baik baginya untuk hanya menggunakannya melawan lawan yang bisa dia bunuh dalam satu pukulan. Lagi pula, jika lawannya berhasil bertahan dari serangannya berulang kali, energi asal surgawinya akan terus terkuras hingga membuatnya mudah bagi lawannya untuk membunuhnya. Selain itu, semakin kuat lawannya, jika saya menghadapi Raja Surgawi 9 istana segera setelah saya menggunakan senjata kelas kerajaan abis pakai yang akan memberi saya kekuatan Raja Surgawi, saya khawatir saya harus menggunakan semua energi asal surgawi hanya untuk membunuh 9 istana Raja Surgawi. Bahkan melawan mereka yang sedikit lebih lemah dari Nine Palaces Celestial Duces, saya khawatir saya tidak akan memiliki banyak Celestial Origin Energy yang tersisa setelah berurusan dengan mereka. Lagi pula ini bukan kekuatanku yang sebenarnya. Itu hanya dorongan sementara. Pada akhirnya, lebih baik mengandalkan kekuatanku sendiri. Dengan semua pemikiran ini dalam pikiran, Duan Lingtian membenamkan dirinya dalam kultivasi. Berkat metode kultivasi peringkat raja, metode mendalam Taiyi, yang diberikan kepadanya oleh Du Fei, cucu Huaner, dan 99 Venas surgawi yang dimilikinya, kecepatan kultivasinya relatif cepat bahkan tanpa bantuan surga dan energi roh bumi dari kristal surgawi Huaner. Sejak Duan Lingtian dan Huaner bepergian, Duan Lingtian tidak berani sembarangan menggunakan kristal surgawi Huaner karena takut mengekspos kristal surgawi. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa merasakan semua orang lebih lemah dari Raja Surgawi 5 elemen yang mendekati mereka, tetapi siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa mereka tidak akan menghadapi pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat dari Raja Surgawi 5 elemen. Karena alasan inilah, dia tidak berani mengambil risiko menggunakan kristal surgawi. Kristal surgawi terlalu berharga. Belum lagi Raja Surgawi, bahkan Raja Surgawi dan Kaisar Surgawi biasa akan tergoda olehnya. Duan Lingtian yang telah tenggelam dalam kultivasinya tiba-tiba membuka matanya. Pada titik ini, mereka telah bepergian selama sebulan. Astaga, 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 astaga. Hampir segera setelah Duan Lingtian membuka matanya, dia melihat 9 sosok terbang ke arahnya di kejauhan. Dia menggunakan energi asal surgawinya yang saat ini sebanding dengan Raja Surgawi 5 elemen dan memperluas kesadaran surgawinya untuk menyelidiki basis kultivasi mereka. 1 adipati surgawi dasar dan 8 puncak surgawi tertinggi yang melingkupi surgawi. Tidak butuh waktu lama sebelum 9 orang muncul di hadapan Duan Lingtian dan Huaner, menghalangi jalan mereka. Pemimpin kelompok itu, seorang pria parubaya pendek, menarik napas tajam ketika melihat Huaner. Betapa cantiknya, ekspresi mesum segera muncul di wajahnya. Dia tampak seperti serigala yang rakus menatap mangsanya. Seorang pria muda yang berdiri di belakang kelompok itu memandang Huaner dengan ekspresi bejat yang sama. Dia tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, "Kakak, sepertinya keberuntungan kita cukup bagus hari ini. Kita tidak hanya bisa menjarah harta, tapi kita juga bisa menikmati diri kita sendiri." Semua orang menyukai keindahan. Dengan kecantikan Huaner yang tiada taraf, pria biasa pasti akan tergoda olehnya. Kelompok 9 orang ini adalah bandit berpengalaman. Mereka telah menjarah dan merampok orang untuk waktu yang lama sekarang. Ketika mereka melihat Huaner membawa Duan Lingtian dengan energi asal surgawinya, mereka berasumsi bahwa kekuatan Huaner lebih unggul daripada kekuatan Duan Lingtian. Mereka telah memastikan bahwa Huaner hanyalah panggung surgawi yang meliputi surgawi tertinggi surgawi. Oleh karena itu, mereka yakin bahwa Duan Lingtian paling banyak memiliki kekuatan yang setara dengan Huaner. Dengan pemikiran ini, bagaimana mereka bisa takut pada Duan Lingtian dan Huaner? Bagaimanapun, mereka memiliki 1 adipati surgawi dasar dalam kelompok mereka. Selain itu, mereka semua adalah puncak surgawi tertinggi surgawi. Saya belum pernah melihat keindahan seperti itu sepanjang hidup saya. Hidupku akan lengkap jika aku bisa menghabiskan malam bersamanya. Aku merasakan hal yang sama. Terlalu indah. Di mana Anda dapat menemukan wanita cantik seperti itu? Keberuntungan kami sangat bagus hari ini.
Orang-orang yang berdiri di belakang mulai berbicara di antara mereka sendiri saat mereka menatap Huaner dengan lapar. Mereka benar-benar tidak terkendali dengan kata-kata mereka. Sepertinya mereka yakin akan menangkap Huaner dan membuatnya mematuhi perintah mereka, berdasarkan kata-kata mereka. Hanya satu orang di antara kelompok 9 yang tetap diam. Itu adalah pria parubaya yang mengenakan jubah sederhana. Dia memiliki penampilan biasa dan tinggi rata-rata. Pada saat ini, dia melangkah maju dan menatap satu dukes surgawi dasar sebelum dia berkata, "Kakak, mengapa kita tidak menyerah pada ini?" Sementara dia berbicara, matanya sesekali melirik Duan Lingtian yang dengan tenang duduk bersila di udara. Meskipun ini adalah pertemuan pertamanya dengan Duan Lingtian dan Huaner, dia merasa merinding ketika dia melihat betapa tenangnya Duan Lingtian dan Huaner. Terlebih lagi, Huaner memang terlalu cantik. Bagaimana mungkin seorang wanita cantik yang melakukan perjalanan dengan percaya diri tanpa menyembunyikan penampilannya menjadi orang biasa? Menyerah. Doan Basic Celestial Duke sejenak tercengang ketika dia mendengar kata-kata pria paruh baya itu. Kemudian, dia berkata, "Old Second, bisakah kamu benar-benar tahan membiarkan kecantikan seperti itu hilang di depan matamu? Di mana Anda pikir Anda akan menemukan kecantikan yang tiada taranya lagi? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup." Terlepas dari kata-katanya, nadanya agak sopan dan ingin tahu. Pada saat yang sama, orang-orang yang tersisa dari kelompok itu mulai memprotes satu demi satu saat mereka menatap Huaner dengan mesum. Mereka juga memohon kepada pria parubaya kecil itu, takut dia akan mendengarkan kata-kata pria paruh baya itu. "Kakak kedua, kamu tidak bisa merusak kesenangan kami. Kakak kedua, kami tahu bahwa kamu sangat pintar dan sangat berhati-hati. Namun, kali ini, saya benar-benar berpikir Anda terlalu berhati-hati untuk apa-apa." "Tepat, jangan tersinggung, betapapun bijaksananya kamu, kakak kedua, penilaianmu tidak selalu benar. Kakak, jangan dengarkan kakak kedua. Kita harus mengambil kesempatan ini. Old Second, seperti yang Anda lihat, saya tidak bisa mengindahkan saran Anda hari ini." Pria parubaya pendek itu tersenyum kecut pada pria parubaya, Old Second. Nada suaranya agak tidak berdaya, tetapi orang bisa tahu itu pura-pura berdasarkan cara dia memandang Huaner dengan lapar. Agak jelas bahwa dia tidak tahan untuk meninggalkan wanita cantik seperti Huaner. "Baiklah, baiklah, paling-paling, aku hanya akan menemani kalian semua sampai mati." Pria parubaya dengan tinggi rata-rata, Old Second, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ekspresi muram bisa dilihat di wajahnya seolah-olah dia sudah mempersiapkan diri untuk kematian. Setelah mendengar ini, pemimpinnya, pria parubaya pendek, tampak agak kesal. "Lama kedua, jangan seperti ini. Jika Anda tidak tertarik, Anda bisa pergi dulu. Jangan bertingkah seolah-olah kami memaksamu melakukan ini." Beberapa pria mulai berpadu satu demi satu untuk mendukung pemimpin mereka. "Tepat sekali, saudara kedua, jika Anda tidak ingin menjadi bagian dari ini, Anda dapat pergi. Itu hanya berarti kita akan memiliki satu orang lebih sedikit untuk berbagi hadiah kita." Old Second mengejek sebelum dia berkata, "Aku tidak akan pergi. Jika saya benar-benar salah, saya tidak akan mengambil bagian dalam hadiah." Berdasarkan nada suaranya, jelas bahwa dia juga agak marah. "Bagus, kakak kedua, itu akan seperti yang kamu katakan. Kakak kedua sangat peduli dengan kita, adik-adik. Tanpa kakak kedua, aku seharusnya bisa mendapatkan giliranku dengan kecantikan ini sedikit lebih cepat, kan?" Segera setelah itu, orang-orang itu mengalihkan pandangan mereka ke Huaner seperti sekawanan serigala yang rakus. Bab 2927, ini benar-benar tembok besi penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor. Terjemahan fantasi tak berujung. Sementara Huaner marah dengan tatapan tak terkendali dari 8 pria itu, Duan Lingtian memandang pria parubaya dengan tinggi rata-rata yang disebut sebagai Old Second oleh pemimpin kelompok 9 orang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Sepertinya kamu cukup setia." Jubah ungu Duan Lingtian berkibar di udara saat dia bangkit. Hanya dalam beberapa saat, dia berdiri di sebelah Huaner sebelum dia dengan lembut meletakkan tangannya di bahunya. "Kakak Lingtian, kamu sudah bangun." Perhatian Huaner telah terfokus pada 9 pria di hadapannya yang dia perhatikan bahwa Duan Lingtian telah terbangun dari kultivasinya. "Ya," Duan Lingtian mengangguk dengan senyum tipis di wajahnya sebelum dia berkata, "Sepertinya aku lebih baik menggendong kita selama sisa perjalanan kita. Kalau tidak,
siapa yang tahu berapa banyak lalat yang akan datang berdengung di sekitar kita. Dia menatapnya dengan tatapan sayang, dan dia berbicara seolah-olah hanya dua dari mereka yang ada di dunia. Dia bahkan tidak memandang sekelompok pria itu. Sementara itu, Old Second masih belum pulih dari tatapan acuh tak acuh Duan Lingtian. Dia telah bertemu banyak orang sebelumnya, tetapi dia hanya melihat beberapa orang dengan tatapan yang benar-benar tenang dan tidak panik. Beberapa kali dia bertemu orang-orang dengan tatapan seperti itu, dia telah mengetahui bahwa mereka yang memiliki tatapan seperti itu biasanya memiliki situasi di bawah kendali mereka. Dia bergidik dalam hati ketika perasaan tidak menyenangkan di hatinya terus tumbuh. Dia terlalu tenang, sepertinya kita bertemu tembok besi kali ini, pikir Old Second pada dirinya sendiri. Dia berpikir untuk membujuk 8 pria lainnya lagi, tetapi ketika dia melihat tatapan lapar mereka ketika mereka melihat wanita berpakaian putih, dia menyerah. Dia tahu 8 temannya saat ini dibutakan oleh keinginan. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menghalangi mereka, itu hanya akan sia-sia. Dia berpikir, mereka mungkin beruntung dan menghindari bencana, tetapi ketika dia melihat tatapan tenang Duan Lingtian, semua harapannya sirna. Biarlah. Jika bukan karena kakak, aku pasti sudah mati sebelumnya. Karena saya seharusnya sudah mati saat itu, saya hanya akan menganggap ini sebagai balasannya. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, ke-8 pria itu marah. Lalat, dia menyebut kita lalat. Apakah bocah ini memiliki keinginan kematian? Pemimpin pria, seorang pria parubaya pendek, memelototi Duan Lingtian saat tubuhnya memancarkan niat membunuh. Dia terbang menuju Duan Lingtian saat dia meraung. Berat, karena kamu memiliki keinginan mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat pria parubaya pendek terbang keluar, energi asal surgawinya melonjak keluar dan berkumpul di tangannya. Kemudian, dia menyerang Duan Lingtian dengan kecepatan kilat. Meskipun Duan Lingtian tidak terancam oleh serangan pria parubaya pendek itu, dia tidak senang dengan serangan mendadak itu. Hanya dengan berpikir, tubuhnya mulai bersinar terang menyilaukan dengan cahaya keemasan yang kemudian berubah menjadi siluet budak emas. Metode Raja Imobilisasi. Begitu siluet budak emas menyelimuti Duan Lingtian, ekspresi pria parubaya pendek dan 8 pria di belakangnya sedikit berubah. Mereka semua, kecuali Old Second, memandang Duan Lingtian dengan rakus. Metode Raja Imobilisasi adalah 3 sifat metode surgawi kelas Duke dari Sekte Bahagia Lintas Wilayah. Ini adalah metode surgawi gerakan ofensif-defensif. Bukan hanya itu, sepertinya orang ini telah sepenuhnya menguasai metode Raja Imobilisasi. Tepat sekali, dengan penguasaannya, dia akan dapat merekam metode surgawi dalam jimat surgawi memori untuk dipahami orang lain. Kemudian, ke-7 pria itu berteriak satu demi satu, takut pemimpin mereka akan melupakan dirinya sendiri dan membunuh Duan Lingtian. Kakak, jangan terlalu keras. Kakak, lepaskan dia. Dia adalah metode surgawi kelas Duke dengan 3 sifat yang berjalan dan berbicara. Pemimpin yang menyerang Duan Lingtian, secara alami, memiliki pemikiran yang sama dengan teman-temannya. Dia dengan cepat menahan sejumlah besar kekuatannya untuk melemahkan serangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Meskipun pria parubaya pendek itu telah melemahkan pukulannya, itu tidak terlalu lemah. Ketika serangannya mendarat, ledakan keras terdengar di udara. Namun demikian, segera setelah serangan yang menggetarkan bumi mendarat di siluet budak emas, itu hampir tidak meninggalkan riak pada siluet budak emas. Itu tetap tidak bergerak seperti gunung atau benteng yang tak tertembus. Seperti yang diharapkan dari metode surgawi kelas Duke dari Sekte Bahagia. Ini benar-benar kuat, meskipun serangannya sia-sia, pria parubaya pendek itu masih tidak menyadari kekuatan menakutkan Duan Lingtian. Dia menganggap serangannya gagal karena metode surgawi tingkat Duke, bukan kekuatan Duan Lingtian. Oleh karena itu, dia meningkatkan kekuatan serangannya terhadap Duan Lingtian. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, bahkan ketika pria itu terus meningkatkan kekuatan serangannya, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menembus serangan Duan Lingtian sama sekali. Meski begitu, dia tidak menyerah dan terus menyerang dengan keganasan yang meningkat. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah beberapa saat, pria parubaya pendek itu akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Dia mempelajari pemuda berpakaian ungu yang sebelumnya dianggap lemah dan menemukan pemuda berpakaian ungu menatapnya dengan acuh tak acuh dengan senyum yang tidak cukup tersenyum. Old Second tidak terlihat terkejut. Sepertinya ini semua dalam harapannya.
Sebaliknya, ekspresi ketujuh pria itu berubah drastis. Ini, apa yang terjadi? Sebelumnya, kakak laki-laki telah menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk menyerang, tetapi dia masih gagal menembus pertahanan pemuda itu. Surga, metode surgawi kelas Duke dari Sekte Blissful terlalu kuat, kan? Apakah ini benar-benar metode surgawi Sekte Bahagia? Aku tiba-tiba tidak yakin. Bahkan jika kita benar-benar menguasainya, aku khawatir masih sulit bagi kita untuk menahan serangan penuh kakak, kan? Apalagi, lihat betapa acuhnya dia. Sepertinya mudah baginya untuk menangkis serangan kakak. Pada saat ini, Duan Lingtian memandang pria parubaya pendek dengan acuh tak acuh dan berkata dengan nada tidak tergesa-gesa, "Sekarang setelah kamu menyerangku, sekarang giliranku, kan?" Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, ekspresi pria parubaya pendek itu berubah secara drastis. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi sayangnya, sebelum kata-kata keluar dari mulutnya, sudah terlambat. Astaga, energi pedang ungu melesat seperti bintang jatuh dan menembus dahi pria parubaya pendek itu. Saat energi pedang ungu keluar dari bagian belakang kepala pria parubaya pendek itu, sebuah ledakan terdengar di udara. Ledakan, udara di sekitar tempat pria parubaya pendek itu berdiri berdesir keras sesaat-saat darah menghujani. Satu-satunya yang tersisa dari pria parubaya pendek itu adalah cincin tata ruang yang dikumpulkan Duan Lingtian. Kedelapan pria itu sama sekali tidak bisa menangkap gerakan Duan Lingtian. Yang mereka dengar hanyalah suara ledakan sebelum pemimpin mereka meledak menjadi kabut darah. Pemimpin mereka telah meninggal, begitu saja. Old Second menghela nafas berat, sepertinya pasrah pada nasibnya. Dia sudah meramalkan hasil ini sebelumnya. Di sisi lain, ekspresi tujuh pria lainnya berubah drastis. Pria parubaya pendek adalah pemimpin mereka, dan yang paling penting, satu-satunya Celestial Duke di antara barisan mereka. Pemuda berpakaian ungu itu telah membunuh pemimpin mereka, seorang adipati surgawi dasar, hanya dengan satu gerakan. Bahkan dengan metode surgawi kelas Duke dari Sekte Blissful, hanya Duke surgawi 3 bakat dan mereka yang lebih kuat yang mampu melakukan hal seperti itu. Semua wajah mereka pucat saat mereka saling memandang dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Ini benar-benar seperti yang kakak kedua katakan. Kami benar-benar menendang tembok besi. Tak lama kemudian, ketujuh orang itu mengikuti jejak pemimpin mereka. Bahkan seorang adipati surgawi dasar dapat dengan mudah dibunuh, bagaimana mungkin tujuh pria yang hanya merupakan dewa surgawi tertinggi melakukan perlawanan? Old Second berdiri diam, menunggu Duan Lingtian membunuhnya. Yang mengejutkan, dia mendengar Duan Lingtian berkata, "Kamu, di sana. Kumpulkan cincin spasial mereka." Dia tertegun tak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Ketika Duan Lingtian melihat Old Second tampak linglung, dia mengangkat alis dan bertanya, "Apa? Apakah Anda ingin mengikuti mereka dalam kematian mereka juga?" Old Second tersentak kembali ke akal sehatnya ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian dan buru-buru mengumpulkan 7 cincin tata ruang yang jatuh dari langit. Meskipun merasa khawatir tentang rencana Duan Lingtian untuknya, dia hanya bisa menghela nafas lega. Sepertinya Duan Lingtian tidak berniat membunuhnya. Dia dengan hormat memberikan cincin tata ruang kepada Duan Lingtian. Senior, Duan Lingtian memandang Old Second dengan acuh tak acuh dan berkata, "Kamu bisa menyimpannya." Old Second masih linglung ketika energi yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Duan Lingtian. Ledakan, energi yang keluar dari tubuh Duan Lingtian adalah energi seorang Raja Surgawi, tidak seperti energi yang dia gunakan sebelumnya untuk membunuh orang lain. Energi menekan tubuh Old Second, membuatnya merasa seolah dadanya dihantam oleh palu besar. Darahnya melonjak, menyebabkan dia merasa pusing. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Duan Lingtian terdengar di telinga Old Second. Gunakan metode kultivasi Anda sekarang dan hancurkan kemacetan. Bab 2928, Liu Guanglin Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Pria Parubaya, Old Second, hanyalah puncak surgawi tertinggi surgawi. Dihadapkan dengan tekanan energi asal surgawi Duan Lingtian yang sebanding dengan Raja Surgawi, dia seperti perahu yang sepi di laut pada malam badai yang bisa terbalik kapan saja. Gunakan metode kultivasimu dan hancurkan kemacetan. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia agak sadar. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum dia mulai berkultivasi dengan metode kultivasinya. Energi roh langit dan bumi berkumpul dari segala arah, memasuki tubuhnya, dan beredar di tubuhnya dalam lingkaran yang semakin besar.
Setelah belasan napas, suara mendesing. Embusan angin bertiup di udara saat Duan Lingtian menarik energi asal surgawinya dan menatap pria paruh baya itu dengan acuh tak acuh. Bang! Pada saat ini, energi tak terbatas dan agung melonjak keluar dari tubuh Old Second. Matanya berkedip sebentar ketika dia membukanya. Energi yang keluar dari tubuhnya sekarang mirip dengan pria paruh baya pendek yang telah dibunuh Duan Lingtian sebelumnya. Ekspresi gembira bisa dilihat di wajahnya saat ini. Selamat, Anda pasti sudah menunggu lama untuk hari ini, kata Duan Lingtian tanpa nada. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Duan Tua bersujud di hadapan Duan Lingtian dan berkata, Tuanku, saya, Liu Guanglin, terima kasih atas bantuan Anda. Mulai sekarang, hidupku adalah milikmu. Selama Anda bersedia, Tuanku, saya bersedia menjadi budak di sisi Anda untuk melayani Anda, dan saya tidak akan pernah mengkhianati Anda. Old Second, yang namanya terungkap sebagai Liu Guanglin, akhirnya memiliki terobosan setelah menjadi puncak overarching Heavenly Supreme Celestial selama bertahun-tahun. Itu bukan karena dia tidak memiliki bakat, dia hanya tidak memiliki metode budidaya Duke Grace yang dapat membantunya dengan terobosan. Seseorang harus sangat berbakat untuk menjadi seorang Duke Surgawi jika seseorang berkultivasi menggunakan metode kultivasi yang berada di bawah tingkat Duke. Misalnya, pria parubaya pendek, pemimpinnya, telah berkultivasi menggunakan metode kultivasi di bawah standar, dan mantan pemimpinnya adalah surgawi tertinggi surgawi selama 1 milenium sebelum akhirnya menerobos. Meskipun dia jauh lebih berbakat daripada mantan pemimpinnya, dia masih membutuhkan 100 tahun sebelum dia bisa menerobos. Dia tidak berharap untuk bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang membantunya menerobos sebelum waktunya. Energinya lebih awal, bahkan lebih kuat dari seorang Duke Surgawi 10 arah, kan? Meskipun basis kultivasi Liu Guanglin tidak tinggi, dia telah melakukan perjalanan jauh dan bertemu banyak orang. Ratusan tahun yang lalu, dia dengan santai memutuskan untuk menghadiri konferensi alkimia yang diselenggarakan oleh sekte-sekte teratas dari 6 wilayah Tenggara. Selama konferensi, dia cukup beruntung untuk menyaksikan Li Ping, leluhur tua sekte bahagia dan Duke Surgawi 10 arah, beraksi. Dia dengan jelas mengingat aura dan energi Li Ping. Itu jelas lebih rendah daripada pemuda berpakaian ungu di depannya. Kamu tidak akan pernah mengkhianatiku. Duan Lingtian tersenyum tipis ketika dia mendengar kata-kata Liu Guanglin. Apakah kamu tidak mengkhianati 8 temanmu sekarang? Tuanku, Liu Guanglin berkata dengan sungguh-sungguh, dari 8 orang itu, aku hanya berutang nyawaku kepada pemimpinnya. Adapun yang lain, kami hanya memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Jika bukan karena anugerah penyelamat nyawa pemimpinku, aku pasti sudah meninggalkan grup. Tuanku, saya yakin Anda murah hati dan tidak akan membunuh seseorang yang tidak menyinggung Anda atau wanita itu. Matanya berbinar sadar saat dia melihat Duan Lingtian dan terus berkata, meskipun dia adalah pemimpinku, kami tidak memiliki hubungan tuan pelayan. Saya hanya mengikutinya karena rasa terima kasih. Karena sekarang saya bersedia mengakui Anda sebagai tuan saya tidak akan pernah mengkhianati Anda. Meskipun alam Devata tidak memiliki apapun seperti sumpah penalti petir di alam duniawi, saya bersedia untuk memotong salah satu lengan saya untuk membuktikan kesetiaan saya kepada Anda. Begitu Liu Guanglin selesai berbicara, dia tidak ragu-ragu sambil mengangkat tangan kanannya. Sebuah sinar pedang ditembakkan dari tangan kanannya ke arah lengan kirinya. Di alam Devata, menumbuhkan kembali lengan seseorang tidak mudah seperti di alam duniawi. Di alam biasa, ada beberapa tanaman obat langka yang dikenal sebagai herbal surgawi yang dapat membantu seseorang menumbuhkan kembali anggota tubuhnya. Namun, setelah seseorang naik ke alam Devata dan berendam di kolam kenaikan surgawi, tubuh seseorang akan berubah menjadi tubuh surgawi. Benda langit, sekali rusak, tidak akan sembuh dengan mudah terlepas dari berapa banyak herbal surgawi yang digunakan. Mungkin, jika seseorang berhasil mengumpulkan ramuan dan pil obat yang benar-benar langka dan berharga dari alam Devata, seseorang mungkin dapat menumbuhkan kembali anggota tubuhnya. Berdengung, sinar pedang hendak memutuskan tangan kiri Liu Guanglin ketika, astaga, 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 embusan angin dicampur dengan energi menakutkan menyapu masa lalu dan dengan mudah menghancurkan sinar pedang Liu Guanglin. Sinar pedang menghilang ke udara tipis hanya dalam sekejap mata. Aku percaya kamu, kata Duan Lingtian. Setelah hidup di dua dunia, dia telah mengembangkan mata yang tajam.
Dia tahu Liu Guanglin adalah seseorang yang akan menepati janjinya dan membalas budi. Karakter Liu Guanglin dapat dilihat dengan jelas sebelumnya oleh bagaimana dia tetap tinggal dan tidak meninggalkan teman-temannya meskipun dia tahu bahwa hanya kematian yang menunggu mereka. Ini meninggalkan kesan yang cukup baik pada Duan Lingtian. Selain itu, tidak seperti orang lain, Liu Guanglin tidak berperilaku mesum terhadap Huaner sehingga dia tidak berniat membunuh Liu Guanglin. Untuk semua alasan ini, ketika dia telah memperluas kesadaran surgawinya dan menemukan bahwa Liu Guanglin hanya selangkah lagi untuk menerobos, dia memutuskan untuk membantu Liu Guanglin. Yang terpenting, dia membutuhkan pembantu yang bisa diandalkan. Perjalanan ke daerah pusat adalah perjalanan yang panjang. Dengan Huaner membawa mereka, kecepatan mereka akan lambat, dan mereka hanya akan menarik masalah bagi diri mereka sendiri. Terlepas dari apakah Liu Guanglin akrab dengan area pusat atau tidak, itu masih akan menghemat banyak waktu dan usaha Duan Lingtian jika mereka memiliki Duke Surgawi bersama mereka. Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh, mulai sekarang, kamu akan mengikutiku. Saya Duan Lingtian, adapun dia, Anda dapat memanggilnya sebagai Nona Huaner. Dia adik perempuanku. Terima kasih banyak, tuanku. Liu Guanglin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Duan Lingtian. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya pada Huaner yang berdiri di samping Duan Lingtian dan berkata dengan hormat, Liu Guanglin menyapa Nona Huaner. Sayangnya, Huaner sepertinya tidak mendengar kata-kata Liu Guanglin. Kata-kata Duan Lingtian bergema di benaknya saat ini. Adik perempuan, ternyata, dia selalu menganggapku sebagai adik perempuannya. Meskipun dia sudah lama curiga Duan Lingtian hanya memperlakukannya seperti saudara perempuan dan dia bisa merasakan dia sengaja tidak menyadari perasaannya, dia merasa tidak nyaman mendengarkan kata-katanya. Tuanku, kemana Anda dan Nona Huaner pergi? Liu Guanglin bertanya kepada Duan Lingtian dengan hormat. Kami berniat meninggalkan perbatasan menuju area pusat. Karena Anda memutuskan untuk mengikuti saya akan mengandalkan Anda untuk membawa kami selama sisa perjalanan ke area pusat, kata Duan Lingtian. Ya, tuanku, jawab Liu Guanglin dengan hormat. Dia berasumsi Duan Lingtian tidak ingin memimpin karena Duan Lingtian ingin berkultivasi atau memahami metode surgawi dan kemampuan surgawinya. Sama seperti itu, ada orang tambahan dalam kelompok Duan Lingtian. Setelah bepergian untuk sementara waktu, jelas bagi Liu Guanglin bahwa Duan Lingtian tidak berniat berkultivasi atau memahami teknik. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan rasa ingin tahu, tuanku, Anda adalah Raja Surgawi, kan? Untuk saat ini, iya. Duan Lingtian mengangguk lemah. Untuk sekarang, Liu Guanglin bingung. Dia tidak mengerti kata-kata Duan Lingtian. Duan Lingtian bertanya, kamu pasti pernah mendengar tentang senjata surgawi yang dapat dikonsumsi, kan? Senjata surgawi yang dapat dikonsumsi. Jantung Liu Guanglin berdegup kencang di dadanya saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Tuanku, aku pernah mendengar tentang mereka, ya. Namun, saya mendengar mereka jarang seperti senjata surgawi kelas kaisar biasa. Saya mendengar senjata habis pakai mampu memberikan kekuatan luar biasa kepada penggunanya untuk sementara waktu. Selain itu, tidak ada efek samping negatif dari penggunaan celestial weapon yang dapat dikonsumsi. Tiba-tiba, dia berhenti berbicara saat kesadaran muncul di benaknya. Ekspresinya sangat terkejut dan tidak percaya saat dia melihat Duan Lingtian dan tergagap. Tuanku, maksud Anda? Apakah mungkin Anda? Ya, Duan Lingtian mengangguk dan dengan belak-belakan berkata, kekuatanku saat ini diberikan oleh senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi. Meskipun saya telah menghabiskan banyak kekuatan, saya sekuat Raja Surgawi 5 elemen. Namun, setelah membantu terobosan Anda, kekuatan saya saat ini adalah dari Raja Surgawi 4 fenomena. Kemudian, dia melanjutkan menjelaskan, alasan Huaner membawaku dengan energi asal surgawinya adalah agar aku bisa menghemat kekuatanku. Saya meminta Anda untuk membawa kami selama sisa perjalanan untuk alasan yang sama juga. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian terus berkata kepada Liu Guanglin tanpa diminta, faktanya, kekuatanku yang sebenarnya sedikit lebih lemah daripada kekuatan Huaner. Aku hanya seorang profound stage of Arching Heavenly Supreme Celestial yang tidak signifikan. Meskipun saya akan menerobos, saya hanya akan menjadi surgawi tertinggi yang meliputi panggung bumi. Dia telah mendorong terobosannya ke bagian belakang pikirannya saat dia fokus untuk memahami metode surgawi, kemampuan surgawi, dan alkimia.
Dia menatap Liu Guanglin dengan saksama saat dia berkata, aku akan memberimu satu kesempatan untuk pergi sekarang karena kamu tahu yang sebenarnya. Aku akan berpura-pura tidak mendengar sumpahmu sebelumnya. Liu Guanglin menarik napas dalam-dalam sebelum dia dengan sungguh-sungguh berkata, Tuanku, saya masih bersedia mengikuti Anda. Bab 2929, Huaner pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal penerjemah. Terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Duan Lingtian mengangguk sebagai tanggapan setelah dia melihat tekad di wajah Liu Guanglin. Kemudian, dia akhirnya mulai berkultivasi dalam posisi bersila. Dia mengizinkan Liu Guanglin untuk mengikutinya bukan hanya karena bakat bawaan dan kepercayaannya, tetapi yang terpenting, itu karena kecerdasannya. Dia membutuhkan seseorang yang dapat diandalkan dan mampu membantunya, dan Liu Guanglin adalah pasangan yang sempurna. Liu Guanglin menyapa Huaner sebelum dia duduk bersila dan memejamkan mata, sama sekali mengabaikan Duan Lingtian. Tidak ada yang tahu apakah dia sedang berkultivasi atau memahami metode surgawi atau kemampuan surgawi. Tentu saja, Duan Lingtian menyadari perubahan Huaner. Dia tahu dia kesal karena dia telah memperkenalkannya sebagai adik perempuannya kepada Liu Guanglin. Namun, dia tidak memperhatikannya karena dia merasa dia akan melupakannya cepat atau lambat. Sekarang Liu Guanglin yang telah menerobos dan menjadi adipati surgawi satu dasar membawa mereka, ketiganya bergerak lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Perjalanan mereka berjalan lancar, mereka tidak menemui kendala apapun di sepanjang jalan. Di perbatasan, ada Celestial Duques yang juga merampok para pelancong, tapi itu jarang terjadi. Apalagi, rute yang mereka lalui kurang dikenal dan sebagian besar kosong. Oleh karena itu, perampok biasanya tidak akan menunggu di sini. Beberapa bulan berlalu hanya dalam sekejap mata. Saya hampir sampai, hanya selangkah lagi dari terobosan. Tidak lama lagi, saya akan menjadi surgawi tertinggi yang melingkupi panggung bumi. Energi Duan Lingtian melonjak sesaat saat dia berkultivasi menggunakan metode mendalam tai, metode budidaya kelas raja. Pada saat yang sama, Overarching Heaven Pill yang dia konsumsi dengan cepat mulai berlaku dan berubah menjadi Celestial Origin Energy yang beredar dalam siklus sirkulasi Qi yang hebat. Setengah bulan kemudian, Duan Lingtian sedang duduk bersila di udara. Pada saat ini, gelombang aura yang luar biasa bergolak di tubuhnya. Aura yang dia pancarkan jelas berbeda dari sebelumnya. Akhirnya, aku sudah menerobos. Saya seorang surgawi tertinggi surgawi yang meliputi panggung bumi. Sedikit kegembiraan bisa terlihat di matanya ketika dia membukanya. Selamat, Tuan. Meskipun kekuatan Duan Lingtian saat ini sebanding dengan Raja Surgawi 4 fenomena, Liu Guanglin bisa merasakan perubahan aura Duan Lingtian yang jelas-jelas milik tahap bumi yang meliputi surgawi tertinggi surgawi. Dia terkejut ketika dia memperluas kesadaran surgawinya ke Duan Lingtian. Master, dia bahkan belum berusia 100 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika dia menemukan Duan Lingtian adalah seorang celestial tertinggi surgawi yang meliputi tahap bumi yang lebih muda dari 100 tahun. Orang seperti itu tidak pernah terdengar dalam 10.000 tahun terakhir di perbatasan, kan? Di mana Huaner? Ekspresi Duan Lingtian sedikit gelap ketika dia menemukan Huaner tidak bisa ditemukan. Dia menatap Liu Guanglin dengan tajam. Menguasai. Wajah Liu Guanglin pucat saat dia tersenyum kecut. Nona Huaner, dia pergi. Kapan dia pergi? Kenapa saya tidak diberitahu? Ekspresi Duan Lingtian berubah drastis ketika dia mendengar kata-kata Liu Guanglin. Dia tidak meragukan kata-kata Liu Guanglin. Agar dia tidak menyadari kepergian Huaner, dia pasti rela pergi. Sekitar sebulan yang lalu, Liu Guanglin mengeluarkan cincin tata ruang dan memberikannya kepada Duan Lingtian sambil berkata, sebelum Nona Huaner pergi, dia ingin Anda memiliki cincin tata ruang ini. Saya ingin memberitahu Anda ketika saya menemukan Nona Huaner akan pergi, tetapi dia mengancam saya dengan hidupnya, Tuan. Dia tampak bertekad. Aku yakin dia tidak bercanda. Itu sebabnya saya tidak berani memberitahu Anda. Ekspresi tak berdaya bisa terlihat di wajahnya saat dia berbicara. Saat Duan Lingtian mendengarkan penjelasan Liu Guanglin, dia mempelajari cincin tata ruang di tangannya. Cincin tata ruang kosong, disimpan untuk 2 item, kalung dan celestial jimat rekaman suara. Ekspresinya berubah drastis saat melihat kalung itu. Itu adalah kalung yang memegang kristal surgawi. Dia membuka liontin yang mengungkapkan kristal surgawi di cincin tata ruang, dan energi roh surga dan bumi segera mengisi cincin itu. Huaner,
Ekspresi Duan Lingtian muram. Dia tidak berharap Huaner meninggalkannya dengan miliknya yang paling berharga setelah dia pergi. Tanpa kristal surgawi, kultivasinya akan terpengaruh. Gadis bodoh. Kemudian, Duan Lingtian mengeluarkan jimat surgawi. Setelah menghancurkannya, suara Huaner membanjiri telinganya. Saudara Lingtian, aku pergi. Saya sebenarnya tidak ingin pergi, tapi saya pikir yang terbaik adalah saya pergi. Mungkin, kamu akan merindukanku begitu aku pergi sama seperti kamu merindukan Sister KR, Sister Li Fei, Sister Tian Wu, dan Sister Murongbing. Brother Lingtian, saya tahu Anda ingin tumbuh lebih kuat secepat mungkin untuk menyelamatkan mereka yang Anda cintai, jadi saya meninggalkan kristal surgawi yang diberikan ibu saya untuk Anda. Saya harap ini akan membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat. Huaner, ekspresi Duan Lingtian berubah suram. Bohong untuk mengatakan bahwa dia tidak tergerak oleh tindakannya. Bagaimanapun, kultivasinya akan sangat melambat tanpa kristal surgawi. Gadis bodoh. Sungguh gadis yang bodoh. Sedikit kecemasan terlihat di wajah Duan Lingtian saat dia menatap Liu Guangyi dengan mata memerah. Dia bertanya dengan suara yang dalam, ke arah mana Huaner pergi. Dengan cara itu, Liu Guanglin menunjuk ke samping. Segera setelah Liu Guanglin selesai berbicara, tubuh Duan Lingtian berkedip dari pandangan saat energi asal surgawinya yang setara dengan Raja Surgawi 4 fenomena melonjak keluar. Liu Guanglin berhenti bergerak dan menunggu kembalinya Duan Lingtian. Dia tahu tuannya pergi mencari Huaner. Dengan kekuatan yang diberikan oleh senjata surgawi kelas kerajaan yang dapat dikonsumsi, Duan Lingtian bergerak dengan kecepatan tinggi menuju arah yang ditunjukkan Liu Guanglin. Sayangnya, meskipun kekuatannya berangsur-angsur melemah, Huaner tetap tidak terlihat. Berdasarkan kecepatan Huaner, aku pasti harus menyusulnya sekarang jika dia terus bergerak seperti ini, kecuali dia mengubah arah. Huaner sudah bosan dengan perbatasan sehingga dia tidak mau tinggal di sini. Hanya ada satu kemungkinan yang tersisa, dia dengan sengaja pergi ke arah ini untuk menyesatkan Liu Guanglin. Dia pasti telah mengubah arah di tengah jalan dan bergerak menuju area pusat juga, Duan Lingtian merenung dalam hati. Duan Lingtian dengan cepat kembali ke Liu Guanglin dan melanjutkan pencariannya saat mereka melakukan perjalanan ke daerah pusat. Dia bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat meskipun dia harus membawa Liu Guanglin dengan energinya juga. Hanya dalam waktu singkat, dia tiba di dekat perbatasan-perbatasan dan area tengah. Tuan, pegunungan di depan adalah perbatasan antara perbatasan dan area tengah. Disitulah formasi yang memaksa Raja Surgawi dan mereka yang lebih kuat untuk meninggalkan perbatasan berada. Itu membentang melalui seluruh wilayah surga selatan, memisahkan perbatasan dari area pusat. Energi asal surgawi Duan Lingtian telah turun menjadi Raja Surgawi 3 bakat sekarang. Oleh karena itu, Liu Guanglin samar-samar bisa melihat sekelilingnya tidak seperti sebelumnya. Kita akan memasuki area tengah. Berdasarkan kecepatan Huaner, tidak mungkin dia tiba sebelum kita. Mungkinkah dia mendapat masalah? Aku akan menyimpan mutiara jiwanya bersamaku jika aku tahu dia akan pergi. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat dia melayang di udara di atas perbatasan yang memisahkan perbatasan dan area tengah. Ekspresinya muram saat matanya berkilat cemas. Bab 2930, mendukung Valnation. Duan Lingtian tidak menanyakan mutiara jiwa Huaner karena tidak terlintas dalam pikirannya bahwa dia akan meninggalkannya. Matanya merah saat dia berkata dengan suara rendah, "Bawa aku dan lakukan perjalanan pulang pergi di sekitar area ini, kita akan mencarinya saat kita pergi." "Ya Tuan." Liu Guanglin segera mengalihkan pandangannya dari Duan Lingtian. Dia tahu Duan Lingtian cemas. Berdasarkan ini, jelaslah bahwa Huaner penting bagi Duan Lingtian. Dia tampak menyesal saat dia meminta maaf kepada Duan Lingtian. "Tuan, saya minta maaf tentang itu sudah masa lalu, tidak perlu meminta maaf. Lagi pula, kamu tidak punya pilihan sama sekali. Aku tahu Huaner bisa jadi agak keras kepala." Meskipun Duan Lingtian mengkhawatirkan keselamatan Huaner, dia tetap tenang dan tidak salah menyalahkan Liu Guanglin. Mendengar kata-kata Duan Lingtian, Liu Guanglin tergerak, tetapi dia merasa lebih bersalah. "Huaner, harap aman. Bagaimana saya akan menjelaskan diri saya kepada Senior Du Fei jika sesuatu terjadi pada Anda?" Duan Lingtian dengan jelas mengingat kata-kata cucu Huaner, Du Fei, ketika dia memberinya metode budidaya tingkat raja, metode mendalam Tai, di dunia kecil yang dia ciptakan.
Dia telah meminta Duan Lingtian untuk mencegah Huaner berhubungan dengan anggota suku Phantom Fox. Jika ada anggota suku yang bukan dari klan Du tahu tentang keberadaannya, dia harus membunuh mereka. Dia sangat khawatir sehingga dia bahkan tidak bisa berkultivasi. Hanya dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Tuan, selama 3 tahun terakhir, kami telah menempuh sekitar 500.000 kilometer area ke arah tempat Nona Huaner pergi. Kami bahkan mencari area yang luas di area pusat. Sayangnya, kami masih gagal menemukan Nona Huaner. Setelah 3 tahun, akan semakin sulit untuk mencarinya. Selama ini, Liu Guanglin dengan rajin mencari Huaner tanpa keluhan sama sekali. Namun, setelah 3 tahun berlalu dan masih belum ada tanda-tanda Huaner, dia tahu bahwa terus mencari adalah sia-sia. Oleh karena itu, dia telah mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk berbicara dengan Duan Lingtian. Secara alami, dia juga tahu Duan Lingtian adalah pria yang masuk akal. Kalau tidak, dia tidak akan berani berbicara bahkan jika dia diberi keberanian seekor singa. Keputusasaan terlihat jelas di wajah Duan Lingtian saat dia mengangguk. Dia tahu kata-kata Liu Guanglin masuk akal, tapi dia tidak menyerah. Meskipun Huaner mampu membela dirinya sendiri dan orang-orang yang lebih lemah dari Celestial Dukes jarang menjadi ancaman baginya, area pusat adalah tempat yang sama sekali berbeda. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir tentang keselamatannya? Namun, dia harus menghadapi kenyataan. 3 tahun telah berlalu, jika mereka menemukannya, mereka pasti sudah menemukannya sekarang. Huaner, harap aman. Aku tidak akan bisa memaafkan diriku sendiri selama sisa hidupku jika sesuatu terjadi padamu, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Setelah menjalani 2 kehidupan, dia jarang menyesali tindakannya. Namun, dia sangat menyesal memperkenalkan Huaner sebagai saudara perempuannya kepada Liu Guanglin. Bahkan jika itu bukan alasan utama Huaner pergi, itu pasti pemicunya. Mari kita cari tempat tinggal dan cari tahu tentang lingkungan kita sebelum kita merencanakan ke depan. Duo itu berlama-lama di daerah dekat perbatasan pada saat ini. Setelah mendengarkan kata-kata Duan Lingtian, Liu Guanglin membawa Duan Lingtian dan memasuki area tengah. Setengah bulan kemudian, masih belum ada tanda-tanda peradaban. Mereka telah meninggalkan gurun dan mulai memasuki sebuah oasis. Tidak akan lama sebelum kita menemukan pemukiman manusia, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri saat mereka memasuki oasis. Memang, beberapa hari kemudian, beberapa sosok muncul di hadapan mereka. Ketika mereka mendekati salah satu sosok, pria itu terkejut dan waspada. Dia pikir Duan Lingtian dan Liu Guanglin mencoba merampoknya. Maaf mengganggu Anda, kami hanya ingin bertanya di mana tempat ini. Liu Guanglin berkata kepada seorang lelaki tua yang merupakan puncak dari surgawi tertinggi surgawi. Setelah mendengar kata-kata Liu Guanglin, lelaki tua itu menghela nafas lega. Dia tahu Liu Guanglin adalah seorang adipati surgawi. Jika Liu Guanglin berniat membunuhnya, dia tahu dia tidak akan berdaya untuk melakukan apapun. Dia bertanya, apakah kamu dari perbatasan? Ya, Liu Guanglin sedikit mengangguk. Ini adalah pertama kalinya dia berada di area tengah. Karena kalian berdua berasal dari perbatasan, kalian pasti sudah mencapai oasis ini belum lama ini. Oasis itu adalah indikasi bahwa kalian telah memasuki supporting Val Nation, kata lelaki tua itu. Negara musim gugur pendukung. Duan Lingtian mengangkat alis. Dia tidak mengira ada negara di sini, mirip dengan kerajaan di perbatasan. Di perbatasan, ada banyak kerajaan surgawi. Namun, kerajaan surgawi bukanlah tandingan sekte-sekte teratas di perbatasan. Faktanya, mereka adalah bawahan dari sekte-sekte teratas. Negara pendukung musim gugur. Liu Guanglin juga penasaran. Setelah berbicara dengan lelaki tua itu, dia menemukan perbedaan antara kerajaan dan negara di perbatasan dan daerah pusat. Di wilayah tengah, negara-negara sebagian besar terletak di dekat perbatasan di wilayah tengah. Bangsa-bangsa diperintah oleh Raja Surgawi. Raja Surgawi dapat mendirikan sebuah negara. Apakah ini berarti bahwa Raja Surgawi manapun dari daerah perbatasan bebas mendirikan sebuah negara di sini? Duan Lingtian bertanya. Secara teoritis, ya, orang tua itu mengangguk. Namun, ada sangat sedikit orang yang ingin mendirikan sebuah negara karena energi dan usaha yang luar biasa yang harus mereka keluarkan. Sebagian besar lebih suka menaklukkan negara yang sudah mapan dengan membunuh kaisar yang berkuasa. Kaisar dari negara-negara di perbatasan wilayah tengah sebagian besar adalah Raja Surgawi yang kuat.
Biasanya, Raja Surgawi dari daerah perbatasan tidak mampu mengalahkan Kaisar Negara. Namun, mereka juga tidak mau menyerah pada Kaisar. Oleh karena itu, sebagian besar Raja Surgawi dari daerah perbatasan pada akhirnya akan bergabung dengan sekte atau klan yang kuat di daerah pusat. Sekte dan klan yang kuat terletak lebih jauh dari perbatasan area pusat di mana sumber dayanya jauh lebih baik daripada negara-negara di perbatasan. Duan Lingtian bergidik dalam hati. Negara-negara di dekat perbatasan adalah faksi terlemah di wilayah tengah. Bahkan kemudian, pembangkit tenaga listrik terkuat di negara-negara itu semuanya adalah Raja Surgawi yang luar biasa. Duan Lingtian dan Liu Guanglin melanjutkan perjalanan mereka setelah berbicara dengan orang tua itu. Perhentian pertama kami adalah ibu kota negara pendukung musim gugur. Liu Guanglin menuju ke arah negara kejatuhan pendukung setelah menerima arahan dari orang tua itu. Selama perjalanan mereka, Duan Lingtian, yang masih khawatir tentang Huaner, merenungkan informasi yang mereka peroleh dari lelaki tua itu. Liu Guanglin yang bisa merasakan kekhawatiran Duan Lingtian meyakinkannya. Tuan, jangan khawatir, Nona Huaner akan baik-baik saja. Duan Lingtian mengangguk sedikit sebagai tanggapan. 3 bulan kemudian, Tuan, menurut lelaki tua itu, kita harus tiba di negara pendukung musim gugur setelah kita melintasi pegunungan di depan kita. Duan Lingtian yang sedang duduk dalam posisi bersila di udara membuka matanya setelah mendengar kata-kata Liu Guanglin. Pegunungan yang tampaknya tak berujung yang tampak seperti naga yang merangkak di tanah muncul di depan matanya. Astaga, tiba-tiba, suara angin menderu bergema di udara. Sesosok tua dan sesosok muda terbang keluar dari pegunungan dan muncul di hadapan keduanya, menghalangi jalan mereka. Ekspresi Liu Guanglin berubah serius. Berdasarkan kecepatan lelaki tua itu, jelas lelaki tua itu lebih kuat darinya. Duke Surgawi 3 bakat. Duan Lingtian bisa merasakan lelaki tua itu adalah Duke Surgawi 3 bakat seperti dia. Pemuda itu mengenakan jubah bordir. Dia memiliki tanda lahir yang jelas di wajahnya. Ekspresinya tetap tidak berubah saat matanya menyapu Liu Guanglin. Namun, dia dipenuhi dengan kebencian dan kecemburuan ketika dia melihat Duan Lingtian. Entah kamu merusak wajahmu atau mati. Duan Lingtian dan Liu Guanglin mengabaikan kedua pendatang baru itu dan melanjutkan perjalanan mereka. Sayangnya, lelaki tua dan pemuda itu muncul di depan mereka lagi, menghalangi jalan mereka. Wajah mengerikan pemuda itu berubah menjadi iri saat dia memandang Duan Lingtian seolah-olah Duan Lingtian telah membunuh ayahnya.